guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Lovely Rana. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita akan diawali dengan diperkenalkannya sebuah grup K-pop atau lebih tepatnya band K-pop bernama Eclipse, di mana band ini terdiri dari 4 anggota, di antaranya Hyunsoo sebagai drummer, In Hyuk sebagai gitaris, Dong Suk sebagai bassist, dan sang vokalis sekaligus sang pemeran utama di drama ini yaitu Ryun Sunjae. Di mana band Eclipse yang baru memulai debutnya ini akan mengikuti sesi wawancara sekaligus mempromosikan band mereka dengan salah satu stadion radio. Sementara di tempat berbeda terlihat seorang wanita yang terbaring lemas tak berdaya. Wanita ini bernama Imsol, di mana dirinya mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya lumpuh hingga tak bisa berjalan. Di mana kecelakaan itu membuat Imsol seakan sudah tak semangat dan tak bergairah menjalani hidup. Dan panggilan yang dilakukan Sunjae rupanya sampai kepada Imsol yang sedang terbaring lemas. Hingga ketika Imsol mengangkatnya, Sunjae langsung menanyakan apakah Imsol tahu tentang band Eclipse. Namun Imsol hanya menjawab jika dirinya tidak mengetahui band tersebut, membuat Sunjae dan rekannya cukup heran mengingat Eclipse adalah band yang terkenal walaupun baru debut selama 2 bulan. Tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh Sunjae. Hingga ketika Sunjae akan memberikan hadiah kepada Imsol karena telah menjadi salah satu pendengar yang beruntung, tiba-tiba Imsol langsung marah tak karuan dan mengatakan jika dirinya tidak mau hadiah apapun dan merasa jika dirinya adalah orang paling tidak beruntung di dunia sebab mengalami lumpuh total. Mendengar itu, Sunjae pun memberikan nasihat kepada Imsol dengan berkata untuk tetap semangat menjalani hidup dan tidak berputus asa sebab orang-orang terdekat Imsol akan bahagia jika Imsol tetap semangat untuk hidup. Hal itu tentu saja membuat Imsol yang awalnya marah-marah serta depresi karena nasib buruk yang ia alami, kini menangis terharu di pelukan ibunya karena perkataan Sunjae tadi. Dan semenjak mendengar perkataan Sunjae, Imsol yang sangat mengidolakan Ryo Sunjae, hal itu terlihat dengan Imsol yang memasang begitu banyak sekali foto dan aksesoris Sunjae di kamarnya, serta Imsol seakan memiliki semangat untuk kembali menjalani hidup walaupun kini dirinya tidak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Dan di pagi yang cerah itu, Imsol bersiap untuk datang ke konser band Eclipse. Imsol pergi bersama teman SMA-nya dulu yang bernama Hyunju, di mana Hyunju memberikan sebuah hadiah kepada Imsol berupa sebuah foto-foto Sunjae saat berada di bangku SMA, di mana rupanya Sunjae pernah satu sekolah dengan Imsol walaupun mereka berbeda kelas, membuat Imsol semakin bahagia karena dahulu dirinya ternyata pernah satu sekolah dengan Sunjae sang idolanya. Sesampainya di tempat konser, Imsol begitu terlihat sangat antusias menunggu Sunjae dan band Eclipse-nya perform. Namun tak lama Imsol mendapatkan panggilan interview kerja dari salah satu perusahaan, membuat Imsol dengan terpaksa harus datang ke panggilan interview tersebut karena pekerjaan itu sangat penting baginya, walaupun dirinya mungkin akan sedikit telat saat konser Eclipse dimulai. Tetapi ketika datang ke kantor tersebut, sialnya Imsol tidak diterima oleh perusahaan, mengingat di kantor itu tidak memiliki lift dan hanya memiliki tangga serta akan membuat Imsol kesulitan saat bekerja sebab kondisi Imsol yang sedang lumpuh, membuat Imsol merasa kecewa. Tetapi Imsol tak berkecil hati karena di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih layak baginya, serta kini Imsol dengan penuh semangat kembali ke tempat konser untuk menyaksikan Sunjae sang idolanya. Namun rupanya konser Sunjae sedang berlangsung, membuat Imsol dengan tergesa-gesa mencoba masuk ke dalam stadion tempat Sunjae sedang bernyanyi. Namun sialnya ketika Imsol diminta menunjukkan tiket konser oleh panitia, sayangnya tiket milik Imsol terjatuh saat naik bis, membuat Imsol tak bisa masuk ke dalam stadion.
Namun lagi-lagi Imsol yang kini tidak mudah putus asa dan penuh semangat, ia pun memutuskan menikmati konser dengan mendengarkan suara nyanyian merdu Sonje dari luar stadion. Lalu kita pun diperlihatkan dengan begitu banyaknya penonton yang menyaksikan begitu merdunya suara Sonje ditambah dengan parasnya yang tampan rupawan. Yang tidak heran jika Sonje dan band Eclipse menjadi idola bagi para kaum hawa termasuk Imsol sendiri. Tapi di balik kesuksesan Sonje dan band Eclipse-nya, entah ada apa yang terjadi. Tetapi Sonje dan rekan-rekannya terlihat sedang tidak akur. Bahkan Sonje mengatakan jika dirinya akan pensiun sebagai vokalis band Eclipse. Sementara Imsol yang akan pulang setelah menonton konser, kesialan terus menimpa dirinya. Tatkala kursi roda yang ia naiki kehabisan baterai, yang membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana dan hanya terdiam kedinginan menunggu seseorang yang membantu. Hingga tak lama seseorang datang membantu Imsol dan ternyata orang tersebut tak lain adalah Sonje sang idolanya, di mana dengan romantis Sonje memayungi Imsol dan memberikan sebuah sapu tangan, membuat Imsol meneteskan air mata bahagia karena dirinya bertemu secara langsung dengan Sonje sang idolanya. Dan Imsol sangat berterima kasih kepada Sonje karena telah hadir di dunia ini serta membuatnya semangat menjalani hidup. Mendengar itu Sonje sangat terharu, namun tak lama Hyunju datang untuk menjemput Imsol dan Sonje pun memberikan payung yang ia bawa. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Imsol juga memberikan sebuah benda kepada Sonje, di mana saat di rumah Imsol terlihat masih sangat bahagia karena dirinya bisa bertemu secara langsung dengan Sonje dan menyimpan dengan baik semua hadiah pemberian dari Sonje idolanya, terkhusus sebuah jam tangan hitam. 다 고맙죠. 이 세상에 존재해줘서. Hingga saat tengah malam, Imsol yang terbangun begitu terkejut tatkala dirinya melihat berita jika Ryu Sonje, idola favoritnya, telah bundir. Membuat Imsol sangat kaget dan segera bergegas berusaha mendatangi rumah sakit tempat Sonje dirawat. Namun saat di perjalanan, jam pemberian Sonje terjatuh ke sungai yang Imsol pun berusaha mengambilnya dengan merangkak. Tetapi kabar bundir dari Sonje semakin tersebar cepat, membuat Imsol semakin tak kuasa menahan rasa sedih. Hingga sebuah kejadian aneh tak terduga terjadi. Tiba-tiba jam tangan milik Imsol membawanya kembali ke masa lalu saat dirinya masih bersekolah. Membuat Imsol pun merasa keheranan dan kaget dengan kejadian itu. Bahkan dirinya mengira jika kejadian ini adalah mimpi, di mana Imsol yang sangat ingat jika saat SMA ia satu sekolah dengan Sonje. Ia pun segera berlari mendatangi Sonje yang pada masa ini Sonje merupakan seorang atlet renang terbaik di SMA tersebut dan sedang melakukan perlombaan renang. Di mana dengan penuh rasa cemas dan khawatir, Imsol langsung memeluk Sonje, membuat Sonje cukup kaget dengan tindakan Imsol, di mana pihak keamanan pun langsung menyeret Imsol dan mengeluarkannya. Di sini Imsol yang masih belum sadar jika dirinya pergi ke masa lalu. Imsol pun masih mengira jika dirinya akan segera pergi ke alam baka karena menurut Cenah, orang yang telah mokad akan mengalami hal-hal yang indah terlebih dahulu sebelum pergi ke alam baka. Bahkan saat Sonje datang untuk mengembalikan jam tangan milik Imsol, ia langsung memeluk Sonje dan mengajak Sonje untuk hidup bersama. Namun tak lama ibu Imsol menelpon dan menyuruh Imsol untuk segera pulang, dan dari sanalah Imsol sadar jika dunia yang ia tempati sekarang bukanlah ngimpen atau mimpi, melainkan dirinya telah pergi ke masa lalu. Di mana Imsol sangat senang ketika melihat ibunya yang masih muda serta neneknya yang tidak pikun dan masih ingat kepadanya. Serta kebahagiaan yang paling besar yang ia rasakan adalah kedua kakinya kembali bisa berfungsi dengan normal. Keesokan harinya, Imsol dengan penuh kebahagiaan bergegas untuk berangkat ke sekolah untuk menemui Sonje, di mana ketika bertemu, Imsol masih merasa sedih dengan nasib buruk yang akan dialami oleh Sonje di masa depan. Setelah itu, keduanya akhirnya berkenalan, di mana Sonje menanyakan
mengapa Imsol selalu bersedih saat melihat dirinya. Sonje juga bertanya mengapa Imsol bisa tahu jika dirinya adalah seorang atlet renang. Imsol pun meyakinkan Sonje dengan berkata jika alasan dirinya selalu menangis saat melihat Sonje karena Sonje mengingatkan dirinya kepada sesuatu yang sangat ia sayangi, serta Imsol mengaku jika dirinya adalah penggemar berat Sonje sebagai atlet renang. Mendengar itu, Sonje yang di masa ini masih remaja, ia pun kurang percaya dengan perkataan Imsol, di mana Sonje pun menyerahkan jam tangan milik Imsol yang sempat Imsol berikan padanya. Melihat itu, Imsol pun merasa malu karena teringat dengan kejadian cringe yang ia lakukan saat memeluk Sonje, dan Imsol pun langsung pergi meninggalkan Sonje sambil membawa payung milik Sonje. Sesampainya di kelas, Imsol seakan sedang merasakan reuni karena bisa kembali bertemu dengan teman-teman sekelasnya, termasuk si Hyunju yang sangat gemoy. Hingga saat jam kelas berlangsung, Imsol pun yang masih penasaran apakah jam tangan yang ia miliki bisa membawanya kembali ke masa depan. Imsol pun lalu mencoba menekan tombol pada jam itu, namun hal itu tidak terjadi apapun. 그대로네? 임솔! 나와! Setelah itu, Imsol lalu kembali melihat Sonje yang sedang latihan, di mana Imsol sangat merasa senang melihat Sonje bahagia dengan kehidupan remajanya sebagai atlet renang, serta Imsol berjanji jika dirinya akan melindungi Sonje agar Sonje tidak melakukan bundir di masa yang akan datang. Bersamaan dengan itu, perhatian Imsol teralihkan ketika ia melihat asap rokok dari belakang kelas. Hingga saat Imsol mengeceknya, ia pun dikagetkan dengan para siswa berandal yang mencoba mengeroyok siswa bernama Kim Taesung yang berpenampilan bak Starboy, di mana Imsol pun ikut nimbrung untuk meraih perkelahian tersebut. Tapi tak lama gerombolan siswa berandal yang lain pada datang, hingga Taesung pun segera membawa kabur Imsol, dan di sanalah Imsol akhirnya menyadari jika Taesung ini adalah salah satu pemain band yang pernah ia idolakan dulu, di mana di masa ini Taesung juga bisa disebut sebagai siswa berandal karena suka merokok dan sering bolos. Dan di dalam pembicaraan itu terlihat jika Taesung ini seolah memiliki ketertarikan kepada Imsol. Keesokan harinya, Imsol yang akan berangkat ke sekolah rasa terharu dengan kepribadian Sonje saat membantu seseorang yang sedang kesulitan. Hingga saat di dalam bus, Imsol menanyakan apakah Sonje sering berangkat menggunakan bus ini. Sonje pun menjawab jika ia menggunakan bus ini sebab hari ini ia harus cepatnya datang ke tempat latihan. Saat Sonje turun dari bus, Imsol tidak sempat turun karena banyaknya siswa dari sekolah lain yang berdesakan sehingga membuat Imsol terjebak di dalam bus. Melihat itu, Sonje pun dengan tenaga atletnya segera mengejar bus tersebut dan akhirnya berhasil menghentikan bus itu sehingga Imsol bisa keluar. Imsol pun sangat berterima kasih kepada Sonje, tetapi Sonje mengatakan jika dirinya melakukan itu hanya karena ingin mengambil kembali payung yang sempat dibawa Imsol saat awal mereka berkenalan, membuat Imsol merasa serba salah. Setelah itu, Imsol melihat sebuah pamflet turnamen kejuaraan renang yang akan diikuti oleh Sonje, di mana Imsol langsung teringat jika turnamen tersebutlah yang akan menjadi akhir sebagai karir dari Sonje sebagai atlet renang sebab Sonje akan mengalami cedera parah. Untuk itu, Imsol berusaha mencoba mengingatkan Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang itu. Namun anehnya, entah apa yang terjadi ketika Imsol mencoba memberitahu tentang kejadian di masa depan kepada Sonje, tiba-tiba waktu berhenti dan Sonje tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Imsol mengenai kejadian di masa depan. Bahkan Imsol juga mencoba menulis kejadian di masa depan, tetapi tulisan itu memudar dengan sendirinya, membuat Imsol semakin khawatir kepada Sonje. Di mana Imsol terus mencoba meyakinkan Sonje untuk tidak berlebihan dalam latihan, bahkan meminta Sonje untuk lebih baik mundur dari turnamen. Tetapi Sonje yang sangat mencintai hobinya sebagai atlet renang tetap kekeh dan tak ingin menuruti saran dari Imsol. Tak menyerah dengan itu, malam harinya Imsol kembali berusaha meyakinkan Sonje dengan menyamar sebagai seorang nenek-nenek cenayang dan menakut-nakuti Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang sebab di pundak Sonje terdapat seonggok hantu air yang dapat membuat bahu Sonje sakit.
Tetapi Sonje seolah tak percaya dengan perkataan Imsol dan langsung pergi dari sana. Imsol yang masih kebingungan bagaimana meyakinkan Sonje, ia pun tak sengaja bertemu dengan Taesung yang terlihat sedikit bonyok karena terlibat perkelahian, di mana Imsol pun segera mengobati Taesung dan mengingatkan Taesung untuk jangan sering berkelahi. Melihat perhatian yang diberikan oleh Imsol, Taesung seakan semakin tertarik dengan Imsol. Bahkan Taesung terus mengikuti Imsol sampai depan rumah. Namun tak disangka Sonje juga sudah berada di sana dan menyadari jika ia sudah dibohongi oleh Imsol yang menyamar menjadi seorang cenayang dan beranggapan jika Imsol sedang mengejek sakit bahu yang dideritanya. Tetapi Imsol tidak bermaksud mengejek Sonje dan hanya ingin mengingatkannya saja. Namun Sonje yang terlanjur kecewa langsung masuk ke rumahnya. Saat di rumah, Sonje yang tak bisa tidur karena terus teringat dengan perkataan Imsol mengenai bahunya, ia pun malah memutuskan untuk latihan di malam itu juga, di mana Sonje rupanya merasa insecure dengan sakit bahu yang dideritanya yang mungkin di kemudian hari akan menghentikan karirnya sebagai atlet renang. Tetapi rupanya atlet saingan Sonje yang bernama Hyunggu diam-diam mengikuti Sonje dan mencoba menjahili Sonje dengan mengambil celana dalam Sonje. Tetapi hal itu bisa dicegah karena ternyata Imsol juga diam-diam mengikuti Sonje, di mana Imsol berusaha merebut kembali celana dalam Sonje dari Hyunggu. Tetapi karena Sonje keburu datang, membuat Imsol harus bersembunyi, walaupun pada akhirnya Imsol terciduk oleh Sonje sehingga membuat keduanya terlibat kejar-kejaran dan berakhir tercebur di dalam kolam. Sonje yang mengetahui jika Imsol menguntitnya, ia pun memarahi Imsol dan menanyakan apa alasan Imsol terus menguntitnya. Imsol yang sebenarnya khawatir saat ingin memberitahu kejadian buruk di masa depan yang akan menimpa Sonje. Tetapi lagi-lagi ketika Imsol mengingatkan mengenai kejadian di masa depan, waktu tiba-tiba berhenti sehingga Imsol hanya beralasan jika dirinya hanya ingin melindungi Sonje. Mendengar itu, Sonje yang sudah muak langsung pergi meninggalkan Imsol sebab Imsol dianggap selalu melakukan hal-hal yang tak normal kepadanya. Membuat Imsol semakin galau, sedih dan khawatir serta bingung bagaimana caranya menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk yang akan menimpanya. Di tengah kebingungan itu, Imsol seakan kehilangan arah dan malah berjalan ke tengah jalan. Dan ketika sebuah mobil akan menabraknya, beruntung Sonje datang menyelamatkan Imsol karena sebelumnya Sonje ditelepon oleh temannya yang memberitahu jika orang yang mencoba mengambil celana dalamnya bukanlah Imsol, melainkan atlet saingannya yaitu Hyunggu. Dan di sini terlihat jika Sonje sangat khawatir kepada Imsol karena rupanya sebuah plot twist terkuak di mana selama ini Sonje yang terlihat seperti cuek dan dingin kepada wanita ternyata dirinya sangat naksir dan mencintai Imsol. Hal itu terjadi saat Sonje pertama kali bertemu dengan Imsol, di mana Sonje sangat terpana, kagum serta jatuh hati dengan kecantikan serta sifat baik hati dari Imsol. Singkatnya, Sonje pun meminta maaf atas kesalahpahamannya kepada Imsol mengenai celana renangnya, dan kini Sonje dengan kesadaran penuh mengatakan jika dirinya akan mengikuti turnamen renang serta akan memenangkan turnamen tersebut dan meminta Imsol untuk tidak khawatir kepadanya. Setelah berpamitan dengan Imsol, kita pun diperlihatkan tingkah Sonje yang sangat naksir mampus kepada Imsol, di mana kelakuan itu disaksikan langsung oleh temannya yaitu In Hyuk. In Hyuk yang tahu jika Sonje belum pernah menyatakan perasaannya kepada Imsol, ia pun menyarankan Sonje untuk segera menembak Imsol. Dengan penuh percaya diri, Sonje berjanji akan menembak Imsol ketika dirinya berhasil memenangkan turnamen renang. Namun In Hyuk kembali memberikan saran kepada Sonje, yaitu nyatakanlah perasaan Sonje di momen yang tepat. Keesokan harinya, turnamen renang tingkat SMA pun dimulai, di mana Sonje sangat bersemangat sekali tatkala pertandingannya disaksikan langsung oleh Imsol, sang dambaan hati. Dan ketika pertandingan berlangsung,
Insol dengan penuh kekhawatiran terus berdoa supaya keajaiban terjadi agar Sonje tidak mengalami cedera. Dan ternyata doa yang dipanjatkan Insol benar-benar terjadi, di mana Sonje berhasil memenangkan pertandingan tersebut tanpa mengalami cedera apapun, membuat Insol sangat lega sekaligus bahagia. Keesokan harinya, Sonje pun mengajak Insol ngedate untuk menyatakan perasaannya. Tetapi entah karena gemper atau belum berpengalaman, saat Sonje sedang berfoto bersama Insol dan dirasa momen itu adalah momen yang sangat tepat, Sonje pun mencoba menyatakan perasaannya. Namun karena terlalu lama, momen itu terganggu oleh foto mereka yang sudah jadi, membuat Sonje sedikit kecewa. Hingga ketika mereka pulang, dirasa menurut Sonje momen ini adalah momen yang tepat. Ia pun kembali mencoba menyatakan perasaannya kepada Insol dengan berkata, jika ia tidak mau jika Insol hanya menjadi seorang penggemarnya saja. Mendengar itu, justru Insol malah mengira jika Sonje akan menjauh darinya, sehingga Insol pun langsung memotong pembicaraan dengan berkata jika dirinya hanya akan menjadi temannya saja. Dan lagi-lagi, momen yang sudah pas itu harus kembali gagal. Bahkan In Hyuk yang sudah mensupport Sonje pun merasa kecewa karena Sonje tidak to the point dalam menyatakan perasaan. Tetapi walaupun begitu, Sonje masih terlihat sangat senang dengan momen indah bersama Insol tadi. Keesokan harinya, Sonje yang kembali latihan renang untuk mengikuti turnamen tingkat nasional. Tanpa diduga, cedera bahunya kembali ia alami, yang tentunya setelah diperiksa oleh dokter. Ternyata cedera yang dialami oleh Sonje membutuhkan operasi yang akan memberikan efek samping dan membuat Sonje harus berhenti menjadi seorang atlet renang. Mendengar itu, Sonje sangat terpukul dengan keadaan yang ia alami dan mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Bahkan, Sonje merasa tidak enak kepada ayahnya yang bernama Gundok yang sudah persiapan untuk merayakan kemenangan Sonje, di mana Sonje langsung mengatakan kepada ayahnya jika dirinya ingin berhenti menjadi seorang atlet renang tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya, membuat Gundok sangat marah dengan keputusan putranya sebab ia sudah mendaftarkan Sonje untuk mengikuti latihan khusus di luar negeri. Hingga ketika Sonje kekeh tidak mau memberitahukan alasan sebenarnya mengapa dirinya ingin berhenti menjadi atlet renang, ayahnya pun mengusir Sonje untuk tidak pulang ke rumahnya sebelum keputusannya dirubah. 하늘뿐 사랑은 하연한 길어 눈물로 적셔도 아무런 해결이 안 돼. Sementara Insol yang diberitahu teman Sonje jika Sonje mengalami cedera yang membuatnya harus berhenti menjadi atlet renang, Insol pun merasa jika usahanya untuk menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk di masa depan tidak bisa ia rubah. Keesokan harinya, ketika Insol menanyakan keberadaan Sonje kepada In Hyuk, tiba-tiba sebuah bola mencipolnya hingga membuat Insol mimisan, di mana Insol ingat jika kejadian itu sama persis dengan apa yang ia alami di masa lalu, di mana Insol pun seketika teringat jika akan terjadi sebuah insiden kebakaran yang akan menimpa ibunya, dan Insol segera menelpon ibu dan saudaranya. Tetapi panggilan Insol tidak diangkat. Merasa tidak ada waktu lagi, Insol pun meminta bantuan Taesung untuk segera mengantarkannya pulang. Dan benar saja, saudara Insol yang bernama Leunggeum malah bertengkar dengan Hyunju tanpa memperdulikan jika rumahnya mengalami kehuruan. Di tengah situasi panik tak lama, Insol dan Taesung pun datang dan keduanya akhirnya berhasil memadamkan kebakaran tersebut. Di mana hal itu membuat Insol akhirnya sadar jika sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan bisa ia rubah. Sementara Gundok yang baru mengetahui jika Sonje putranya mengalami cedera, ia pun merasa sangat amat sedih dengan nasib yang dialami putranya. Di mana Gundok langsung menemui Sonje dan meminta maaf kepada Sonje karena telah mengusirnya. Di mana kini si ayah sudah tidak akan memaksa Sonje menjadi seorang atlet renang lagi. Mendengar itu, Sonje pun merasa sedih karena impian yang selama ini disupport oleh ayahnya harus ia kubur dalam-dalam. Keesokan harinya, Insol memberikan makanan untuk Sonje dengan menitipkannya kepada Gundok. Dirasa Insol sangat perhatian kepada putranya, Gundok pun memberikan sebuah sirup kepada Insol sebagai bentuk terima kasih.
di mana Imsol sangat menikmati sirup tersebut sampai menghabiskannya yang tanpa Imsol sadari. Rupanya sirup tersebut mengandung alkohol yang membuatnya mabuk, dan dengan kondisi mabuk itu, Imsol langsung mengikuti Sonje yang pergi ke kolam renang. Di sana Sonje begitu heran dan kaget dengan kondisi Imsol yang mabuk. Namun Imsol dengan kondisi seperti itu justru bisa membuat suasana menjadi cair, membuat Sonje pun langsung menyatakan perasaannya kepada Imsol. Namun Imsol hanya menjawab jika ia tidak akan membiarkan Sonje kesepian ataupun menderita, dan keduanya pun akhirnya melakukan perceraian. Keesokan harinya, Sonje yang merasa cintanya telah diterima, ia pun dengan penuh semangat menghampiri Imsol. Tetapi Sonje langsung dibuat emosi tatkala si Taesung menyatakan cinta kepada Imsol di hadapannya. Bahkan Imsol sendiri kaget dengan pernyataan Taesung. Namun tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi, di mana Imsol yang berniat menolak Taesung, tiba-tiba dirinya malah kembali ke masa depan. Dan saat terbangun, Imsol sudah berada di rumah sakit yang sama dengan mendiang Sonje. Imsol pun segera mengecek keadaan di sana, di mana ia mendapati ayah Sonje yang sangat terpukul dengan kepergian putranya. Tak lama, pihak kepolisian datang untuk meminta keterangan kepada Imsol sambil memperlihatkan foto Sonje dan dirinya saat berfoto bersama di masa lalu. Melihat itu, Imsol pun kaget dan akhirnya sadar jika ternyata ketika dirinya pergi ke masa lalu dan mencoba merubah nasib buruk yang menimpa Sonje, ia perlahan ternyata berhasil merubah masa depan, di mana kini Imsol berusaha kembali ke sungai dan menekan tombol di jam tangannya untuk kembali ke masa lalu. Tetapi kali ini Imsol tidak bisa melakukannya. Di tengah kegalauannya, Imsol melihat berita mengenai alasan Sonje bundir, yaitu dikarenakan mengalami depresi berat. Hal itu semakin membuat Imsol merasa sedih. Tak lama, saat tepat jam 12 malam, tiba-tiba jam tangan Imsol bersinar kembali, di mana Imsol menduga jika pada waktu itulah dirinya dapat kembali ke masa lalu. Dan benar saja, saat Imsol menekan tombol di jam tangannya, ia pun dapat kembali ke masa lalu. Di mana saat Imsol tersadar, ia terlihat sedang diruqyah sebab si ibu yang bernama Boksun memberitahu Imsol jika Imsol akhir-akhir ini seolah dirasuki oleh karuhun, serta Imsol suka merasa kehilangan ingatan. Di tengah pembicaraan itu, Imsol melihat Sonje dan mencoba menghampirinya. Tetapi anehnya, Sonje tiba-tiba menjadi cuek kepadanya, membuat Imsol berpikir keras dengan semua kejadian ini. Imsol yang kini sudah kembali ke masa lalu akhirnya sadar jika hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa merubah nasib Sonje secara signifikan di masa depan, di mana Imsol berusaha memberikan perhatian kepada Sonje dengan memberikan beberapa buku psikologi agar Sonje tidak mengalami depresi. Namun Sonje masih terlihat cuek kepada Imsol dan langsung pergi begitu saja. Imsol yang mencoba menyusulnya malah terjatuh. Tak lama, Taesung pun datang menolong dan memanggil Imsol dengan panggilan sayang. Mendengar itu, Imsol langsung kaget lalu menanyakan mengapa Taesung memanggilnya sayang. Taesung pun menjelaskan jika Imsol sangat mencintainya ketika Taesung menyatakan perasaannya, dan hal itulah penyebab mengapa Sonje bersikap cuek kepadanya. Di mana Imsol akhirnya menyadari jika saat dirinya kembali ke masa depan, maka kepribadian Imsol di masa lalu akan berubah. Setelah itu Imsol kembali mencari Sonje, namun ia malah dicegat oleh Circle Cegil, di mana si Cegil yang bernama Gahyun langsung melabrak dan menjambak Imsol lantaran Imsol berani mewacari Taesung, pria yang sangat Gahyun taksir. Mendengar itu, Imsol pun memberitahu Gahyun jika dirinya akan segera memutuskan Taesung. Namun karena Gahyun tidak mempercayai perkataan Imsol, Gahyun pun malah semakin marah hingga Imsol pun mencoba melawan dan pertengkaran pun tak terelakkan lagi. Yang tak lama, seorang guru bernama Kim datang melerai mereka. Melihat sosok Pak Kim, Imsol lalu teringat jika Pak Kim ini merupakan kepala agensi tempat Sonje dan band X-Live-nya bernaung.
Imsol lalu melihat Paki memberikan kartu agensinya kepada Sonje. Hingga saat pulang, Imsol pun berusaha mengambil kartu tersebut dengan masuk ke kamar Sonje secara diam-diam tanpa pengetahuan ayah Sonje, di mana Imsol akhirnya berhasil menemukan kartu agensi tersebut dan merobeknya agar Sonje tidak jadi mengikuti audisi. Namun tak lama, ayah Sonje datang membuat Imsol panik hingga membuatnya harus bersembunyi sampai malam hari. Sementara Sonje yang baru pulang dan selesai mandi, ia pun merasa sedang halu ketika melihat Sonje sedang tertidur di kamarnya. Hingga saat kaki Sonje menyentuh Imsol, Sonje akhirnya sadar jika Imsol yang berada di kamarnya bukanlah halu, membuat Sonje seketika kaget, di mana Sonje yang berusaha membangunkan Imsol. Sonje pun yang tadinya bersikap cuek kepada Imsol malah kembali terpana dan melihat Imsol yang sedang tertidur pulas. Hingga pada akhirnya Imsol pun terbangun. Sonje pun langsung menanyakan mengapa Imsol ada di kamarnya. Imsol pun beralasan jika dirinya ingin memberikan buku-buku tentang psikologis kepada Sonje. Tetapi Sonje tidak percaya dengan perkataan Imsol, di mana Sonje langsung menyinggung kejadian saat dirinya menyatakan perasaannya kepada Imsol. Tetapi Imsol malah berkata jika pada saat itu ia sedang mabuk dan tak mengingat apapun. Mendengar itu, Sonje pun langsung merasa kecewa kepada Imsol dan langsung membawa Imsol pergi keluar rumah, lalu mengungkapkan kekecewaannya kepada Imsol sebab Imsol tidak menanggapi perasaannya yang serius dan hanya mempermainkannya, dan hal itu membuatnya frustasi. Mendengar itu, Imsol pun menjelaskan jika dirinya tidak berniat mempermainkan Sonje dan justru Imsol sangat khawatir kepada Sonje. Tetapi Sonje yang kecewa langsung meminta Imsol untuk tidak mendekatinya lagi, membuat Imsol semakin sedih dan khawatir kepada Sonje dan takut jika Sonje akan mengalami frustasi karena dirinya. Keesokan harinya, Imsol bertemu dengan Taesung dan memutuskan hubungan mereka, serta Imsol meminta Taesung untuk tak lagi mendekati dirinya saat kepribadiannya berubah, alias ketika Imsol kembali ke masa depan. Mendengar itu, Taesung hanya tersenyum dan tak lama, Taesung menunjukkan berita mengenai Sonje yang berhasil mengikuti audisi, membuat Imsol khawatir dan segera mencari Sonje. Namun di tempat audisi, Imsol hanya bertemu In Hyuk, di mana In Hyuk memberitahu jika Sonje sudah pergi ke tempat ayahnya. Mendengar itu, Imsol pun segera bergegas untuk menemui Sonje. In Hyuk lalu menelpon Sonje dan memberitahu jika Imsol sedang mencarinya dan akan datang ke tempatnya. Mendengar itu, Sonje awalnya tak peduli karena masih kecewa kepada Imsol, tetapi karena kepedulian Imsol kepadanya, Sonje pun berubah pikiran dan segera menghampiri Imsol, yang ternyata Imsol malah ketiduran di dalam bis dan membuat Imsol malah turun di tempat yang sepi, di mana di tempat itu Imsol terlihat diganggu oleh seorang bapak-bapak abok, membuat Imsol ketakutan dan mencoba menelpon polisi. Tetapi si bapak terus mengganggu Imsol hingga membuat Imsol terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Tak lama Sonje datang menolong dan sekilas Imsol mengingat kejadian di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan. Dan setelah Sonje berhasil menyelamatkan Imsol, di sini akhirnya Imsol menyadari jika orang yang dahulu menyelamatkannya dari kecelakaan yang membuatnya lumpuh tak lain adalah Ryu Sonje. Membuat Imsol sangat sedih karena dahulu dirinya malah membenci Sonje yang telah menyelamatkannya. Singkatnya, saat pulang terlihat jika Sonje sangat mengkhawatirkan keadaan Imsol, di mana Sonje langsung mengingatkan Imsol untuk berhati-hati dan tidak tidur sembarangan di dalam bus. Mendengar itu, Imsol sangat senang sebab Sonje tidak marah lagi kepadanya, dan Imsol baru menyadari jika Sonje yang selama ini menjadi idola favoritnya ternyata selalu berada tak jauh dari kehidupannya. Pagi harinya, Imsol pun meminta maaf kepada Sonje karena telah mengecewakannya sekaligus berterima kasih karena Sonje telah menyelamatkannya. Sonje pun terlihat senang sebab sebenarnya Sonje tidak ingin jauh dari Imsol dan semenjak saat itu keduanya kembali berbaikan, di mana Imsol memberikan sebuah hadiah berupa kapsul kepada Sonje dan menyuruhnya untuk menguburnya dan hanya bisa dibuka tanggal 1 Januari tahun 2023. Mendengar itu, Sonje pun menanyakan alasannya.
Imsol beralasan jika Sonje membukanya pada tanggal tersebut, maka itu akan sangat berarti bagi Imsol. Yang padahal Imsol melakukan hal itu agar masa depan bisa berubah serta Sonje tidak jadi melakukan bundir. Sesampainya di sekolah, Imsol yang baru ingat jika hari ini adalah hari inspeksi seragam. Ia pun panik karena tidak membawa dasi dan pastinya akan dihukum. Namun dengan romantis, Sonje langsung memakaikan dasi kepada Imsol agar tidak dihukum, membuat Taesung yang melihatnya panas terbakar api cemburu. Malam harinya, Imsol yang baru mengetahui jika adanya seorang atlet renang yang berhasil melaju ke babak final turnamen renang internasional dan akan melakukan pertandingannya pada esok hari. Imsol pun langsung berinisiatif mengajak Sonje untuk jalan-jalan dengan tujuan agar Ryu Sonje tidak merasa sedih melihat si atlet renang yang sukses melaju ke babak final, di mana hal itu merupakan mimpi Sonje. Sonje tentu merasa sangat bahagia dengan Imsol yang mengajaknya jalan-jalan. Dan di momen itu, Imsol terus berusaha mengalihkan perhatian Sonje dari semua tontonan atau berita mengenai pertandingan renang tersebut, membuat situasi menjadi canggung di antara keduanya. Namun, pada akhirnya, usaha Imsol mengalihkan perhatian Sonje gagal, di mana Sonje malah terlihat sedang menonton pertandingan renang itu. Namun, bukannya terlihat sedih, Ryu Sonje justru malah terlihat bahagia menyaksikan pertandingan renang itu, di mana Sonje pun menjelaskan jika dirinya sudah move on dari dunia atlet dan tidak merasa sedih lagi, walaupun kini mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Mendengar itu, Imsol pun menyemangati Sonje dengan berkata jika Sonje bisa sukses dengan memilih profesi yang lain. Keesokan harinya, Imsol mendatangi kantor polisi untuk menanyakan ponsel yang diduga dicuri oleh si bapak-bapak mabuk saat di jembatan. Namun, si polisi yang sedang sibuk mengerjakan kasus lain malah meminta Imsol untuk segera pulang. Imsol yang masih penasaran memutuskan untuk mendatangi tempat saat ponselnya dicuri, di mana di sana terlihat banyak sekali orang yang sedang berkumpul karena adanya jasad yang dikubur di sekitar sana. Hingga ketika Imsol mendengar suara gemercik kunci milik seorang supir taksi, Imsol pun seolah mengingat suatu kejadian buruk yang dahulu menimpanya. Dan rupanya si supir taksi inilah yang telah mengambil ponsel milik Imsol. Sangat mencurigakan. Malam harinya, Imsol memutuskan untuk belajar menaiki sepeda sebab dulu Imsol belum pernah bisa menaiki sepeda karena dirinya keburu mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Dan di masa kini dengan kaki yang masih jag-jag atau sehat, Imsol pun berusaha untuk bisa menaiki sepeda walaupun babangkiungan alias sering terjatuh. Hingga Ryu Sonje pun datang untuk membantu dan mensupport Imsol, dan pada akhirnya dengan bantuan sang pujaan hati Sonje, Imsol pun bisa dengan lancar menaiki sepeda. 눈을 마주친 그 순간부터 시작됐어. 꽃처럼 가을의 점점 속에. Keesokan harinya, Hyunju yang mumet dengan pelajaran sekolah, ia pun mengajak Imsol untuk nonton konser musik yang tanpa disangka. Di konser itu, Imsol bertemu dengan Taesung yang ternyata Taesung akan manggung dalam konser itu. Di mana Taesung masih terlihat sangat tertarik dengan Imsol dan masih beranggapan jika Imsol datang kemari karena dirinya. Tetapi Imsol berkata jika dirinya datang ke sana karena diajak Hyunju temannya, dan tanpa diduga Sonje juga hadir ke sana, bahkan ia memakai outfit yang sama dengan Taesung. Hingga keduanya yang sama-sama naksir kepada Imsol akhirnya bersaing adu caper. Dan saat konser dimulai, Imsol dibuat kaget karena nama band yang akan tampil adalah Eclipse yang vokalisnya diisi oleh Ryu Sonje, di mana Imsol sangat terharu dan menikmati penampilan charming dari Ryu Sonje idolanya. Setelah selesai tampil, Imsol melihat Sonje ngobrol dengan Pak Kim.
Im-sol yang khawatir pun berniat menghampiri Sonje, namun Sonje sudah tak ada, membuat Im-sol semakin khawatir. Bahkan saat pulang, Im-sol yang khawatir langsung bertanya apakah Sonje membuat kesepakatan dengan Pak Kim. Sonje pun menjawab jika dirinya belum membuat kesepakatan apapun dengan Pak Kim mengenai debutnya. Mendengar itu, Im-sol pun merasa lega karena kemungkinan besar masa depan Ryo Sonje akan berubah. Sonje pun lalu memberikan ponsel baru untuk Im-sol. Namun Im-sol tidak peduli dengan ponsel itu dan malah meminta Sonje untuk tidak memikirkan hal yang akan membuatnya terjerumus dalam frustasi, serta meminta Sonje untuk memilih kehidupan yang akan membuatnya bahagia. Tak paham dengan ucapan Im-sol, Sonje pun langsung pergi begitu saja. Namun Sonje rupanya memikirkan perkataan Im-sol yang menyuruhnya memilih kehidupan bahagia. Untuk itu, Sonje pun memutuskan untuk segera menyatakan perasaannya kepada Im-sol karena hal itulah yang akan membuat kehidupannya bahagia. Mendengar itu, Im-sol pun sangat terkejut dan tak menduga jika Sonje, sang idolanya, ternyata mencintainya. Di mana Im-sol yang masih shock pun langsung pergi meninggalkan Sonje. Bahkan saat di rumah, Im-sol terus kepikiran dengan perkataan Sonje yang menyatakan perasaan kepadanya, serta Im-sol bertanya-tanya mengapa Sonje bisa menyukainya. Di sisi lain, Taesung sedang curhat mengenai dirinya yang dicampakkan oleh Im-sol, dan rupanya pembicaraan itu didengar oleh Sonje, di mana Sonje yang tak sengaja mendengarnya merasa senang karena Taesung saingannya seakan telah kalah. Keesokan harinya, Im-sol curhat kepada Hyunju tentang alasan mengapa Sonje bisa menyukainya, yang padahal Sonje hanyalah orang yang ia idolakan. Hyunju pun memberitahu jika Sonje bisa menyukai Im-sol lantaran Im-sol seolah yang mengejarnya serta memberi perhatian kepada Sonje, di mana hal itu membuat Sonje baper dan jatuh hati kepada Im-sol. Mendengar itu, Im-sol pun merasa jika ia tidak pernah membuat Sonje baper karena tujuannya selalu memberikan perhatian kepada Sonje agar Sonje tidak merasa depresi. Im-sol yang kini sadar jika selama ini Sonje mencintainya, ia pun seakan dibuat canggung ketika melihat perlakuan Sonje yang romantis dan sangat perhatian kepadanya. Saat keduanya pulang, Taesung rupanya sudah menunggu Im-sol dan meminta Im-sol untuk berbicara empat mata. Sonje yang mendengarnya langsung terlihat cemburu, tetapi karena ia ingin menunjukkan sikap kalem dan gentle kepada Im-sol, Sonje pun sambil tersenyum mempersilahkan keduanya untuk berbicara. Di mana rupanya Taesung yang masih tak terima hubungannya dengan Im-sol kandas, Taesung pun kembali menyatakan perasaannya kepada Im-sol. Tetapi Im-sol langsung menolaknya dengan penuh emosi sebab dirinya sama sekali tidak pernah mencintai Taesung, membuat Taesung galau hingga membuatnya tak konsen saat mengendarai motor dan akhirnya mengalami kecelakaan. Pagi harinya, Im-sol bersiap mengantarkan sang ibu yang akan pergi liburan, di mana Im-sol terlihat begitu senang melihat sang ibu yang pergi bersama seorang pria yang menurut Im-sol adalah kekasih dari ibunya. Di sisi lain, si supir taksi yang mencurigakan menelpon nenek Im-sol dan berkata jika dirinya menemukan ponsel milik Im-sol serta ingin mengembalikannya. Si nenek pun dengan polosnya memberikan alamat rumah Im-sol kepada si supir taksi. Di sekolah, Im-sol yang ketiduran lagi-lagi kembali dibuat nervous saat dirinya melihat Sonje sedang memandanginya, membuat Im-sol salting dan segera pergi dari sana. Namun tak lama Sonje mengikutinya dan mencoba kembali menyatakan cintanya. Tetapi karena keduanya sama-sama gugup, Sonje pun malah mengalihkan topik dengan mengajak Im-sol untuk nobar pertandingan baseball esok hari. Namun saat nobar itu justru Im-sol semakin dibuat baper oleh Sonje yang terus memberikan perhatian-perhatian kecil kepadanya. Begitupun dengan Sonje yang semakin jatuh hati melihat kepribadian Im-sol yang sangat ceria. Dirasa momen itu sangat tepat untuk menembak Im-sol. Sonje pun mengajak Im-sol pergi, lalu Sonje kembali menyatakan perasaannya kepada Im-sol. Belum sempat Im-sol menjawab, tiba-tiba Sonje mendapatkan panggilan dari Taesung yang sedang dirawat, di mana Taesung memberitahu jika dirinya melihat Boksun, ibu dari Im-sol yang sedang berada di rumah sakit yang sama dengannya. Sonje pun segera memberitahu Im-sol dan mereka pun segera pergi ke rumah sakit, di mana Im-sol sangat sedih mengetahui jika ibunya ternyata berpamitan bukan untuk liburan,
melainkan pergi untuk menjalankan operasi karena menderita sebuah penyakit. Dan di momen itu pula, Imsol akhirnya memberikan jawaban kepada Sonje yang menyatakan perasaannya, di mana Imsol ternyata menolak perasaan Sonje kepadanya serta meminta Sonje untuk tidak mencintainya. Mendengar itu, Sonje pun seketika galau mampus. Namun, Imsol melakukan itu bukan karena tak ingin membalas perkataan Sonje, melainkan Imsol harus pergi ke masa depan sebab di masa ini adalah malam di mana dirinya akan mengalami sebuah insiden buruk. Dan Imsol pergi ke masa depan untuk menghindari insiden tersebut. Bahkan Imsol memutuskan berdiam di rumah menunggu tengah malam agar ia bisa kembali ke masa depan. Namun Sonje tiba-tiba mengajaknya bertemu. Imsol yang masih merasa bersalah pun mencoba menyusul Sonje. Namun ternyata si supir taksi mencurigakan sudah berada di hadapannya, membuat Imsol seketika langsung mengingat kejadian buruk yang dahulu menimpanya. Yang ternyata dahulu si supir taksi ini merupakan seorang kopet yang mencoba mempateni Imsol dan menjadi penyebab Imsol menjadi lumpuh, walaupun pada akhirnya Imsol berhasil diselamatkan oleh Sonje. Dan di masa kini, kejadian tersebut kembali terjadi di mana Imsol yang tak sempat pergi ke masa depan, dirinya kini kembali diculik dan akan dipateni oleh si supir kopet. Sementara Sonje yang tadi berpapasan dengan taksi yang menculik Imsol, ia pun baru ngeh saat melihat payung yang dipakai Imsol terkapar. Sonje yang panik pun segera menanyakan keberadaan Imsol kepada Ligem kakaknya. Namun, Ligem tidak tahu di mana Imsol sekarang, lalu berkata jika Imsol akan pergi ke sebuah jembatan. Mendengar itu, Sonje pun segera meminta pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Imsol. Tetapi pihak polisi tidak menggubrisnya dan beralasan jika mereka sedang sibuk, membuat Sonje yang kecewa dan memutuskan menyusul Imsol ke jembatan. Sementara Imsol yang sudah kelelahan serta dipenuhi luka terus dikejar oleh si supir kopet dengan mobilnya. Imsol pun seakan sudah pasrah. Namun tak lama Sonje bersama ayahnya datang untuk menyelamatkan Imsol, membuat Imsol seketika lega bisa selamat dari incaran si supir kopet. Hingga Sonje yang panik pun menanyakan keadaan Imsol. Tapi tiba-tiba Imsol kembali ke masa depan, di mana Imsol begitu terkejut mengetahui kondisi kakinya sekarang yang sudah tidak lumpuh lagi, dan Imsol akhirnya sadar jika kini ia telah berhasil mengubah takdirnya. Begitupun dengan Sonje yang rupanya Sonje tidak jadi meninggoy dan justru malah sukses menjadi seorang aktor film. Hal itu tentu membuat Imsol sangat bahagia dan bersyukur sebab takdir buruk yang menimpa Sonje idolanya kini telah berubah. Dan karena malam ini adalah hari di mana Imsol membuat janji dengan Sonje untuk membuka sebuah kapsul berisi hadiah yang telah mereka kubur, Imsol pun segera bergegas pergi ke tempat itu. Namun sayangnya Sonje tidak ada di sana. Sementara Sonje kini terlihat sangat bahagia dengan profesinya sebagai aktor film. Hingga saat dirinya sedang mengobrol dengan In Hyo, tiba-tiba seorang fans fanatik memaksa membuka pintu apartemen Sonje. Namun hal itu keburu dicegah oleh satpam, tetapi wanita itu berhasil kabur. Sonje pun langsung melaporkan wanita itu ke polisi. Si wanita itu pun tak sengaja menabrak Imsol yang sedang ngahuleng, dan alhasil Imsol yang ditangkap sebab penampilannya hampir mirip dengan si wanita tadi, membuat Imsol harus diperiksa oleh kepolisian. Setelah diperiksa, akhirnya Imsol dibebaskan dan tidak jadi digugat oleh Sonje. Mendengar itu, Imsol malah emosi sebab dirinya tidak bisa bertemu langsung dengan Sonje. Sementara Sonje yang diberitahu oleh manajernya jika si wanita penguntit yang dalam konteks ini adalah Imsol yang terfitnah ternyata adalah seorang karyawan dari perusahaan film yang marah sebab Sonje menolak tawaran akting untuk perusahaan film tersebut. Pagi harinya Imsol terlihat begitu bahagia dan tak menyangka jika dirinya kini bekerja di perusahaan film yang dulu menolaknya, di mana sang atasan meminta Imsol untuk menjelaskan kejadian yang membuat Imsol dibawa ke kantor polisi. Imsol pun berkata jika dirinya bukanlah orang yang menguntit apartemen Sonje. Mendengar itu, atasan Imsol pun menyuruh Imsol untuk bertemu dengan Sonje dan menjelaskan secara langsung semua kesalahpahaman ini agar Sonje nantinya bersedia bermain film untuk perusahaan ini. Membuat Imsol pun kaget bercampur senang.
Hingga ketika mereka akan bertemu, sayangnya Imsol mendapatkan panggilan darurat dari Hyunju temannya yang rupanya akan melahirkan. Membuat Imsol langsung beragiru panik bergegas pergi ke rumah sakit. Bahkan saking paniknya, Imsol sampai menabrak Sonje yang baru datang hingga membuat Sonje tercebur. Tetapi karena sangat terburu-buru, Imsol tidak sempat bertatap muka dengan Sonje dan Imsol hanya memberikan nomor ponselnya kepada manajer Sonje. Sampainya di rumah sakit, Imsol begitu kaget sebab Hyunju temannya ternyata di masa ini telah menikah dengan Lim Gun kakaknya serta mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Membuat Imsol show karena Hyunju telah menjadi kakak iparnya. Malam harinya kita pun diperlihatkan jika perasaan Sonji sama sekali tidak berubah kepada Imsol walaupun Imsol menolak perasaannya di masa lalu, di mana Sonji masih menyimpan foto mereka berdua beserta kenangan indah di dalamnya. Begitupun dengan Imsol yang terlihat sangat merindukan Sonji dan ingin sekali bertemu dengannya. Keesokan harinya, Imsol mendapatkan panggilan dari kepolisian atas laporan Imsol yang telah mendorong Sonji sampai tercebur, di mana di sana Imsol diminta untuk mentandatangani janji supaya dirinya tidak lagi mendekati Sonji. Hingga saat si polisi menyinggung jika Sonji akan mengadakan konser band X-Live-nya yang tertunda. Hal itu membuat Imsol kaget karena rupanya takdir Sonji sebagai vokalis band belum sepenuhnya berubah. Imsol pun segera datang ke tempat konser menemui manajer Sonje lalu menitipkan sebuah bunga berisi kartu namanya untuk diberikan kepada Sonje agar bisa bertemu. Namun momen saat dulu dirinya mengikuti konser ini kembali terulang dari ponselnya yang jatuh hingga dirinya yang menikmati konser dari luar stadion. Membuat Imsol teringat jika dirinya akan bertemu Sonji di jembatan. Imsol pun segera bergegas ke sana. Tapi Imsol bersyukur karena Sonji tak datang, yang artinya takdir Sonji sudah berubah. Namun Imsol dibuat kaget sebab Sonji sudah berada di belakangnya walaupun sebenarnya Imsol tidak menginginkan pertemuan itu terjadi. Tetapi karena dirinya sangat merindukan Sonji, keduanya akhirnya saling mengungkapkan rasa rindu mereka yang sudah lama tak berjumpa. Di mana ternyata Sonji bisa datang ke sana bukan karena takdir buruk yang ditakutkan oleh Imsol, melainkan Sonji mengetahuinya dari kartu nama Imsol yang ia terima, dan hal itu menandakan jika Imsol perlahan memang berhasil merubah masa depan Sonji. Bahkan di hari di mana keduanya berjanji untuk membuka hadiah yang mereka kubur bersama, Sonji rupanya sudah mengambilnya dan sangat menunggu kehadiran Imsol. Tetapi karena Imsol yang tak kunjung datang, Sonje pun membukanya sendirian, di mana hadiah di dalam kapsul itu berisikan sebuah surat yang ditulis oleh Imsol di masa lalu yang mengungkapkan rasa terima kasih Imsol kepada Sonje karena telah hadir di kehidupannya. Sementara kini Imsol yang masih khawatir kepada Sonje sebab malam ini adalah malam di mana Sonje akan bundir. Imsol pun segera mengajak Sonje bermalam di hotel. Mendengar itu, Sonje langsung gugup karena dirinya belum pernah diajak setobrut ini oleh Imsol. Sesampainya di hotel, Imsol pun terlebih dahulu meminta maaf kepada Sonje atas kejadian yang membuat Sonje tercebur. Tetapi Sonje sudah tak mempermasalahkan hal itu. Tak lama, In Hyuk menghubungi Sonje dan memberitahu jika Sonje yang kini sedang bersama Imsol rupanya telah diketahui oleh wartawan dan beritanya sudah viral. Mendengar itu, Sonje pun memutuskan untuk pergi dan meminta Imsol untuk pulang agar para wartawan tak meliputnya. Namun Imsol yang tak akan membiarkan Sonje sendirian di malam ini. Imsol pun dengan nekat sambil menutup wajah, ia pun langsung membawa Sonje pergi bersamanya. Setibanya di kediaman Sonje, Imsol pun langsung izin ke kamar mandi karena ditelepon oleh ibunya yang menanyakan dirinya. Imsol pun memberitahu ibunya jika ia akan menginap. Sonje yang sedang beberes pun tak sengaja mendengar pembicaraan Imsol dan tentunya membuat Sonje sangat bahagia sebab Imsol akan menginap di apartemennya. Sonje pun menyembunyikan rasa bahagia itu di hadapan Imsol dan berusaha bersikap kalem. Dan Imsol lalu mengajak Sonje untuk membawanya berkeliling apartemen Sonje. Saat makan bersama, Sonje menanyakan alasan mengapa Imsol saat ingin menginap di rumahnya. Imsol lalu beralasan jika Sonje akan menghilang malam ini dan Imsol tidak menginginkan hal itu terjadi, yang padahal Imsol sangat takut jika Sonje akan bundir karena depresi.
Mendengar itu, Sonye tidak terkejut sama sekali dan hanya menganggap jika Im Sol sedang mengingat mimpi buruk tentang dirinya. Dan Sonye malah menanyakan mengenai perasaannya yang belum terbalaskan Im Sol, membuat Im Sol gugup dan tak memberikan jawaban apapun. Malam harinya, ketika Sonye sedang mempersiapkan kamar untuk Im Sol, ia pun dibuat panik saat Im Sol melihat di sebuah kasur Sonye terdapat poster waifu yang dikira koleksi Sonye. Hingga ketika Im Sol mencoba mengambilnya, momen romantis dan canggung kembali terjadi tatkala keduanya terjatuh dan saling menatap. Namun momen itu terhenti saat In Hyuk yang baru pulang melihat mereka. Sonye yang panik pun segera menyembunyikan Im Sol ke dalam lemari dan segera menyuruh In Hyuk untuk pergi. Namun In Hyuk yang barusan sekilas melihat Im Sol, ia pun langsung menanyakan mengapa Sonye sangat mencintai Im Sol yang padahal masih banyak wanita lain yang lebih cantik, serta Sonye yang menjadikan Im Sol cinta pertamanya malah rela menjomblo bertahun-tahun hanya demi menunggu kedatangan Im Sol yang tak kunjung kembali. Mendengar itu, Im Sol pun merasa menyesal karena dahulu tak segera membalas perasaan Sonye kepadanya dan malah menyuruh Sonye menjauh darinya. Keesokan harinya, Sonye pun mengantarkan Im Sol pulang, dan setelah mengetahui semua pengorbanan serta cinta yang tulus dari Sonye, Im Sol pun akhirnya membalas perasaan cinta Sonye kepadanya serta meminta maaf jika selama ini dirinya telah membuat Sonye menunggu dan terus berharap. Setelah mengatakan itu, Im Sol yang nervous langsung pergi ke rumahnya. Namun tak lama Sonye datang menyusul untuk memastikan apakah Im Sol benar-benar mencintainya. Dengan kesadaran penuh, Im Sol pun meyakinkan jika dirinya benar-benar sangat menyayangi Sonye. Mendengar itu, Sonye akhirnya mencumui Im Sol dengan penuh rasa cinta. Di tengah kebahagiaan itu, tanpa disadari, rupanya si supir kopet masih hidup dan terlihat sedang mengawasi mereka berdua. Singkat waktu, Sonye dan Im Sol yang sama-sama terlihat sangat bahagia karena keduanya sudah resmi menjadi pasangan kekasih yang saling mencintai. Sonye pun menghubungi Im Sol dan mengajaknya bertemu pada malam hari. Dengan senang hati, Im Sol pun mengiyakan ajakan Sonye. Hingga ketika Im Sol bergegas pergi, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang wanita yang terjatuh di hadapannya. Yang tak lama, Pak Satpam datang dan memberitahu jika wanita itu adalah wanita penguntit. Im Sol pun segera mengejar wanita tersebut dan berhasil menangkapnya. Di mana rupanya wanita itu hanya seorang remaja yang ngefans berat kepada Sonye. Im Sol pun langsung menasehati remaja tersebut untuk tidak berlebihan dalam mengidolakan seseorang, bahkan sampai mengganggu privasi idolanya. Di tengah pembicaraan itu, Im Sol dibuat sangat kaget tatkala dirinya melihat berita jika Sonye kekasihnya telah diserang oleh seseorang yang membuat Sonye terluka dan tak sadarkan diri. 어둠 속에 감춰진 비밀, 내 곁을 살아나는 그린 듯 진실로 나를 밝혀줘. 내 안에는 과거의 봉인을 풀고 있어. 심장이 운전하는 순간마다. Di mana rupanya orang yang telah membuat Sonye sekarat tidak lain adalah si supir kopet bernama Yongsu yang baru saja bebas dari penjara karena kejahatannya dulu yang mencoba membateni Im Sol. Im Sol yang mengetahui itu merasa heran mengapa Yongsu menyerang Sonye. Im Sol yang khawatir segera bergegas untuk melihat keadaan Sonye, namun Im Sol tak berani masuk sebab ada ayah Sonye yang masih bersedih. Im Sol kemudian berniat kembali ke masa lalu untuk merubah nasib Sonye dari insiden ini. Tetapi karena jam tangannya tidak ada, Im Sol pun segera pergi ke apartemen Sonye dan mencari jam tangan milik Sonye. Namun Im Sol tak menemukannya. Tak lama In Hyuk yang datang. Im Sol lalu menanyakan di manakah jam tangan Sonye. In Hyuk pun memberitahu jika jam tangan milik Sonye sudah tak ada. Mendengar itu, Im Sol langsung lemas tak berdaya karena merasa jika ia sudah tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan Sonye.
Di tengah rasa sedih itu, Im Sol melihat kembali berita yang mengabarkan jika Son Jae adalah orang yang membantu kepolisian untuk menangkap psikopat Yong Soo yang pada tahun 2009, di mana Im Sol menduga jika Son Jae melakukan hal itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Dan benar saja, saat Im Sol membaca sebuah dokumen yang diberikan oleh seorang polisi bernama Won Chul, ia akhirnya mengetahui jika saat ini dirinya kembali ke masa depan. Ternyata Im Sol yang berada di masa lalu kembali mengalami teror dari psikopat Yong Soo, dan rupanya Son Jae juga kembali berhasil menyelamatkan Im Sol. Di mana Im Sol akhirnya sadar jika alasan Son Jae akan meninggoy yaitu hanya untuk melindungi dirinya, membuat Im Sol merasa tak kuasa menahan air mata sedih akan nasib yang dialami oleh Son Jae. Di rumah, Im Sol terus mencari jam tangan Son Jae dan ia pun akhirnya menemukannya sebab ternyata si neneklah yang ternyata menyimpan jam tangan Son Jae. Di mana Im Sol pun akhirnya bisa pergi ke masa lalu, tepatnya di tahun 2009, di mana kini Im Sol dan Hyun Joo serta angkatannya telah menjadi mahasiswa alias berkuliah. Im Sol pun yang tak ingin buang waktu karena di masa ini psikopat Yong Soo akan kembali mengincarnya. Ia pun segera mendatangi polisi dan melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh psikopat Yong Soo kepadanya dulu. Dan hal itu ia lakukan agar psikopat Yong Soo tidak bertemu dengan Son Jae. Saat pulang, Im Sol tak sengaja bertemu dengan Tae-sung, di mana Im Sol sangat senang melihat Tae-sung yang kini sudah tidak menjadi berandalan seperti dulu. Bahkan, Tae-sung kini menjadi seorang pebisnis di bidang fashion. Dan rupanya, Tae-sung ini adalah putra dari si Pak Polisi Won Chul. Sementara Son Jae terlihat datangi Gundok ayahnya yang memberi tawaran kepada Son Jae untuk menjalani rehabilitasi pengobatan cedera bahunya ke luar negeri agar Son Jae bisa pulih dan melanjutkan mimpinya menjadi seorang atlet renang. Namun, Son Jae masih mempertimbangkan tawaran ayahnya karena dirinya terlihat masih belum move on dari Im Sol yang di masa ini Im Sol belum membalas perasaannya. Keesokan harinya, Im Sol bersama Hyun Joo bersiap untuk mengikuti acara camping yang diadakan oleh universitasnya. Di mana saat di perjalanan, Im Sol sangat menjaga jarak dengan Son Jae karena tak ingin membuat Son Jae semakin peduli padanya, walaupun pada akhirnya Son Jae bisa melihat Im Sol secara langsung. Bahkan pada malam hari, Son Jae dibuat tersenyum oleh tingkah Im Sol yang disuruh menari karena mendapat hukuman dari ketua kelasnya. Im Sol yang malu pun segera pergi meninggalkan Son Jae. Tetapi Im Sol malah pergi ke dalam hutan yang gelap dan membuatnya parno sendiri. Bahkan dirinya sampai menginjak ranjau tali yang membuatnya tergantung. Beruntung Son Jae yang mengkhawatirkannya menyusul dan menyelamatkan Im Sol. Dan momen pun kembali terjadi di antara keduanya. Son Jae lalu bertanya apakah Im Sol membencinya karena akhir-akhir ini Im Sol selalu menghindarinya. Im Sol pun tidak menjawab pertanyaan itu dan tidak mungkin dirinya membenci Son Jae. Im Sol yang kepikiran dengan perkataan Son Jae barusan, ia pun malah minum sampai mabuk untuk menenangkan semua kekhawatirannya terhadap Son Jae. Hingga saat larut malam, Im Sol yang mabuk parah pergi ke sebuah rumah pohon. Son Jae yang melihatnya merasa khawatir dan langsung menyusulnya sebab Im Sol terlihat akan terjatuh. Namun, Im Sol dengan kondisi mabuk malah mengungkapkan semua kekhawatiran dan kesedihannya kepada Son Jae serta menanyakan mengapa Son Jae sangat peduli padanya. Sambil menangis, Im Sol lalu berkata kepada Son Jae untuk tidak mendekatinya lagi sebab ia takut Son Jae meninggoy karena melindungi dirinya. Mendengar itu, Son Jae pun hanya terdiam. Di tempat berbeda terlihat Pak Polisi Won Chul tengah mendatangi kediaman psikopat Yong Soo. Namun dirinya tak menemukan Yong Soo karena rumah itu tiba-tiba terbakar. Hingga keesokan harinya Won Chul memberitahu Im Sol mengenai kejadian semalam, serta Won Chul tidak menemukan psikopat Yong Soo. Mendengar itu Im Sol pun segera bergegas pergi ke kantor polisi. Namun Im Sol dihadang oleh Son Jae yang rupanya Son Jae seolah mengetahui jika Im Sol yang sekarang adalah Im Sol dari masa depan, membuat Im Sol kaget lalu bertanya,
bagaimana Sonje bisa mengetahuinya. Sonje pun menjelaskan jika semalam saat dirinya menggendong Imsol yang tertidur, Sonje mendengar Imsol menyanyikan lagu terbaru milik Sonje yang bahkan lagu itu belum selesai. Sonje lalu bertanya bagaimana bisa Imsol menjelajah waktu. Imsol lalu menjelaskan jika dirinya bisa menjelajahi waktu hanya menggunakan jam tangan milik Sonje. Sonje kembali bertanya, apa tujuan Imsol datang ke masa ini? Imsol pun menjelaskan jika dirinya ingin mengubah takdir seseorang. Tetapi ia tidak mengatakan secara langsung jika takdir orang yang akan ia ubah adalah takdir Sonje, dan Imsol hanya beralasan jika tindakannya di masa sekarang akan merubah nasib seseorang di masa depan, di mana Imsol tak akan bertindak apapun sebelum dirinya pergi ke masa depan. Mendengar itu, Sonje malah merasa jika Imsol akan mencampakkannya lagi. Karena perasaannya belum terbawaskan, Sonje lalu berkata jika dirinya tidak akan berharap lagi kepada Imsol karena dirinya akan pergi ke luar negeri menjalani terapi bahunya, yang padahal Sonje masih mempertimbangkan keputusannya untuk terapi bahu di luar negeri. Mengetahui itu, Imsol sangat mendukung jika Sonje pergi ke luar negeri sebab hal itu akan membuat Sonje tak bisa bertemu dengan psikopat Yongsu. Keesokan harinya, Sonje diberitahu oleh ayahnya yang tadi sempat bertemu dengan Imsol jika Imsol sangat mendukung Sonje melakukan terapi di luar negeri. Mendengar itu, Sonje pun langsung bersedia pergi ke luar negeri untuk terapi, dan di sini kita mengetahui jika perasaan Sonje sebenarnya tidak berubah sama sekali kepada Imsol, walaupun dirinya merasa dicampakkan oleh Imsol. Bahkan In Hyuk saja yang tadinya akan mengajak Sonje untuk mengikuti audisi band malah ditolak oleh Sonje, di mana In Hyuk merasa jika Sonje ini sedang bucin parah kepada Imsol. Di sisi lain, Imsol terlihat berada di kantor polisi dan diberitahu oleh Won Chul mengenai investigasinya tentang psikopat Yongsu, yang mana di kediamannya Yongsu yang terbakar, Won Chul menemukan sedikit noda darah, dan setelah dites DNA, noda darah tersebut adalah milik salah satu korban kejahatan Yongsu. Untuk itu, Yongsu pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan segera ditangkap. Mendengar itu tentu membuat Imsol sangat lega. Imsol lalu diminta untuk menunjuk foto mobil yang dahulu dikendarai oleh Yongsu saat akan mempateni dirinya. Keesokan harinya, Imsol dibuat kaget dengan Taesung yang datang untuk menemuinya. Awalnya, Imsol merasa jika Taesung akan mengejarnya lagi, namun rupanya Taesung hanya mengatakan jika dulu Imsol adalah korban penculikan Yongsu, serta Taesung sangat khawatir kepada Imsol jika sewaktu-waktu Imsol akan dipateni oleh Yongsu yang sekarang buron, dan Taesung bisa mengetahui hal itu dari sang ayah. Mendengar itu, Imsol pun meminta bantuan kepada Taesung agar Taesung menyuruh ayahnya untuk melindungi Sonje di masa depan, tepatnya pada tahun 2023. Taesung pun mempertanyakan alasan mengapa ayahnya harus melindungi Sonje di masa depan. Imsol pun tak bisa memberitahu alasan sebenarnya sebab waktu tiba-tiba berhenti ketika dirinya akan memberitahukan tentang takdir buruk yang dialami Sonje di masa depan. Setelah itu, Taesung yang khawatir dengan keselamatan Imsol sebab sekarang psikopat Yongsu masih berkeliaran, ia pun memutuskan untuk mengantarkan Imsol sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat Sonje berada di sana sedang membantu Boksun menampung air hujan yang bocor, membuat Imsol tak enak hati dan langsung menyuruh Sonje untuk berhenti melakukannya. Tetapi Sonje tidak keberatan melakukan hal itu, sementara Taesung juga tak mau kalah dari Sonje dan segera menggantikan Boksun menampung air hujan. Hingga Sonje dan Taesung pun seolah bersaing membantu keluarga Imsol untuk mendapatkan perhatian mereka. Bahkan keduanya sampai terlibat sebuah pertengkaran lantaran Taesung yang mengatakan jika dirinya masih mempunyai perasaan kepada Imsol. Namun pertengkaran itu berhenti ketika sebuah lampu hampir menyamar tubuh Taesung dan beruntung Imsol berhasil mematikan saklar listriknya. Setelah itu, Sonje yang tak terima karena Taesung diizinkan menginap oleh Boksun, ia pun melarangnya dengan beralasan jika Taesung harus menginap di rumahnya. Di sana, Taesung memberitahu kepada Sonje untuk tidak berlebihan cemburu padanya dan meminta Sonje untuk menjaga dirinya sendiri sebab Imsol meminta ayah Taesung untuk melindungi Sonje. Namun saat Sonje menanyakan alasannya, Taesung tidak memberitahunya.
Keesokan harinya, Sonje berpamitan dengan sang ayah sebab dirinya akan segera pergi ke luar negeri untuk menjalani terapi. Sementara Imsol terlihat begitu bahagia menyadari jika Sonje telah pergi sebab Sonje tidak akan berurusan dengan psikopat Yongsu karena Imsol lebih bahagia jika dirinya kehilangan kasih sayang Sonje daripada kehilangan Sonje. Saat pulang, tiba-tiba Imsol melihat mobil yang sangat mirip dengan mobil milik psikopat Yongsu. Imsol yang panik segera berlari menghindarinya. Tanpa diduga, di tengah kepanikan itu, Sonje tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Imsol lemas sekaligus kecewa. Imsol yang khawatir lalu bertanya, mengapa Sonje tidak jadi pergi ke luar negeri? Sonje pun menjelaskan jika dirinya sudah mengetahui takdir yang akan menimpanya di masa depan, yaitu meninggoy demi melindungi Imsol. Hal itu Sonje ketahui sebab sebelumnya Sonje telah menggali hadiah yang dulu mereka kubur bersama yang berisi sebuah jam serta surat yang ditulis oleh Imsol yang bertuliskan jika Imsol berterima kasih kepada Sonje karena telah hadir di kehidupannya. Dan dari hal itu Sonje akhirnya sadar jika Imsol juga sangat mencintainya dan kini Sonje pun meminta Imsol untuk tidak menghindar darinya sebab Sonje tidak keberatan. Bahkan dirinya rela jika harus meninggoy demi melindungi Imsol sang pujaan hati. Sonje pun langsung mencumoi Imsol dan percumaian itu hampir terciduk oleh boksen ibu Imsol, tetapi Sonje berhasil menutupi Imsol. Setelah itu, Sonje pun memberitahu kepada Imsol untuk jangan terlalu mengkhawatirkan dirinya sebab Sonje yakin jika dirinya akan tetap hidup dan bisa bertemu dengan Imsol di masa depan. Tetapi Imsol tetap saja merasa khawatir sebab psikopat Yongsu masih berkeliaran. Di mana saat di rumah, Imsol langsung menghubungi Pak Polisi Wonchul dan memberitahu jika dirinya melihat mobil yang diduga milik psikopat Yongsu di depan rumahnya. Imsol lalu meminta Wonchul untuk segera memeriksanya. Sementara Sonje terlihat sedang dimarahi oleh ayahnya sebab Sonje tak jadi pergi ke luar negeri menjalani terapi. Namun Sonje menjelaskan jika dirinya sudah tidak minat lagi untuk melanjutkan mimpinya sebagai atlet renang, mengingat tubuhnya sudah tak seprima dulu sebelum mengalami cedera. Sang ayah pun memaklumi hal itu dan hanya bisa mendukung pilihan Sonje mau jadi apapun itu. Pagi harinya kini terlihat Sonje dan Imsol menjalani kehidupan mereka dengan sangat bahagia sebab keduanya sudah menjadi pasangan kekasih serta sudah tak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi tentang perasaan mereka. Di tengah momen romantis itu, Sonje mendapatkan panggilan dari In Hyuk yang memintanya datang untuk mengikuti audisi. Namun karena Sonje sedang bersama Imsol, Sonje pun menolak dan mendoakan In Hyuk agar bisa lolos ke babak berikutnya sebab Sonje masih ingin menghabiskan momen-momen indah bersama Imsol. Di sisi lain, Wonchul dan rekan polisinya yang melihat rekaman CCTV akhirnya menemukan mobil psikopat Yongsu yang sedang pergi menuju tempat telepon umum. Dan setelah polisi menyelidiki riwayat panggilannya, ternyata psikopat Yongsu menelpon tempat pakan ternak sekaligus tempat jaga hewan ilegal. Wonchul pun menyadari jika psikopat Yongsu menggunakan obat bius hewan untuk melumpuhkan para korbannya, di mana Wonchul bersama rekannya bersiap untuk menangkap Yongsu ke tempat itu. Malam harinya, Taesung menemui Imsol dan memberitahu jika mobil yang mengejar Imsol pada malam itu ternyata benar adalah mobil Yongsu. Taesung yang khawatir meminta Imsol untuk segera memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Namun, Imsol belum bisa melakukannya. Tetapi sayangnya pembicaraan itu keburu dipotong oleh Sonje yang datang dan mengira jika Taesung sedang mendekati Imsol. Dan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, Taesung pun memutuskan mengajak Sonje minum bersama, di mana Taesung memberikan selamat kepada Sonje atas hubungannya dengan Imsol. Tetapi Sonje malah bertanya apa yang tadi dibicarakan Taesung dengan Imsol. Namun Taesung tidak memberitahunya secara rinci dan hanya mengatakan jika Wonchul ayahnya sedang mencari Yongsu, membuat Sonje sangat penasaran dengan sosok Yongsu. Dan semenjak pembicaraan itu, Taesung dan Sonje menjadi seorang sahabat. Di tempat berbeda terlihat psikopat Yongsu yang sedang mengambil sebuah obat
akhirnya berhasil ditangkap oleh Wonchul dan rekan polisinya, di mana Wonchul segera memberitahu Imsol jika Yongsu berhasil ditangkap, membuat Imsol lega mendengar kabar tersebut. Dengan penuh rasa bahagia, Imsol pun bergegas pergi untuk menonton penampilan Sonje bersama In Hyuk serta bandnya, di mana Imsol sangat terpana mendengar alunan lagu yang dinyanyikan oleh Sonje, dan lagu tersebut rupanya dibuat oleh Sonje hanya untuk Imsol, sebab Imsol adalah cinta pertamanya. Namun, di luar prediksi BMKG, ternyata psikopat Yongsu berhasil melarikan diri sebab mobil polisi yang membawanya mengalami kecelakaan, serta membuat Wonchul tak sadarkan diri. Mengetahui kejadian itu, Taesung yang khawatir segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi sang ayah, di mana ternyata Wonchul sudah sadar walaupun mengalami luka yang membuatnya harus dirawat. Sementara Sonje akhirnya mengetahui wajah psikopat Yongsu dari sebuah berita, begitupun dengan Imsol yang panik sebab Yongsu berhasil melarikan diri. Singkat waktu terlihat Imsol menemui Wonchul yang kembali bertugas, di mana Imsol meminta Wonchul untuk memantau dan menangkap psikopat Yongsu yang akan datang pada tanggal 10 di sekitaran gedung itu, yang mana Imsol akan memancing psikopat Yongsu keluar. Mendengar itu, Wonchul tak setuju karena rencana Imsol barusan akan membahayakan Imsol. Tetapi Imsol bersikeras membujuk Wonchul untuk melakukannya sebab psikopat Yongsu tidak akan keluar jika tidak dipancing. Dan ternyata dari tadi Sonje mendengar pembicaraan mereka berdua, di mana Sonje langsung masuk ke dalam gedung tempat Imsol akan memancing Yongsu, dan Sonje bertanya-tanya mengapa Imsol mau melindungi dirinya tanpa memikirkan konsekuensi yang akan Imsol terima. Sementara di tengah kebucinan Imsol dan juga Sonje, ternyata bukan hanya mereka yang sedang merasakan kasmaran, karena rupanya Lim Geum kakak Imsol ternyata juga sedang merasakan hal yang sama, sebab dirinya kini sudah saling mencintai dengan Hyunju teman Imsol, dan itulah alasan mengapa di masa depan Lim Geum dan Hyunju menjadi pasangan suami istri yang dikaruniai 2 orang anak. Kembali kepada Imsol yang menanyakan mengenai Sonje yang akan mentandatangani kontrak bandnya dengan agensi milik Pak Kim. Namun Sonje tak akan menandatanganinya sebelum In Hyuk datang, sebab In Hyuk tidak ada kabar semenjak mengikuti audisi. Khawatir dengan itu, Sonje dan Imsol pun memutuskan menemui In Hyuk ke kosannya. Tetapi di sana hanya ada Taesung yang baru bangun tidur. Taesung pun menjelaskan jika In Hyuk rupanya telah pulang kampung ke halamannya, sebab In Hyuk malu serta tak kuat mental ditertawakan oleh netizen karena suaranya sumbang saat audisi. Mendengar itu, Sonje pun memutuskan untuk datang ke kampung halaman In Hyuk bersama Taesung dan juga Imsol. Sesampainya di desa, Sonje pun bertemu dengan In Hyuk yang dikira akan bundir karena rasa kecewanya, namun ternyata In Hyuk hanya ingin mengambil pelampungnya. Setelah itu mereka pun dijamu oleh orang tua In Hyuk. Tak lama Imsol menelpon ibunya dan memberitahu jika dirinya sedang berada di desa bernama Danpori dan sedang mengunjungi In Hyuk. Tapi ternyata pembicaraan itu didengar oleh Yongsu yang rupanya sedang berada di toko Boksun. Yongsu pun terlihat bergegas untuk pergi ke desa Donpuri tempat Imsol berada. Sementara kini In Hyuk kembali terlihat bahagia tatkala dirinya menghabiskan waktu bersama Sonje, Taesung serta Imsol untuk menangkap seekor kambing, dan persahabatan di antara mereka semakin dekat, di mana Sonje meminta In Hyuk untuk jangan terus bersedih sebab kegagalannya dalam audisi bukanlah akhir dari segalanya, serta Sonje mengajak In Hyuk untuk kembali bersama memajukan band yang mereka bentuk. Hingga saat akan pulang, Imsol baru sadar jika ponselnya terjatuh saat dirinya menangkap kambing. Imsol dan Sonje pun kembali ke bukit untuk mengambil ponselnya. Tetapi di sepanjang jalan, Imsol sekilas malah melihat bayangan dirinya yang sedang menghindari sesuatu. Sampainya di bukit, Sonje menyuruh Imsol menunggunya sementara ia akan mencari ponsel Imsol. Hingga saat Sonje menemukan ponsel Imsol, Sonje pun begitu panik tatkala Imsol tak ada karena ternyata Imsol berada di ujung bukit dan terlihat seperti ketakutan. Dan saat Sonje menanyakan apakah ada sesuatu yang ingin Imsol katakan,
Imsol pun tak menjawabnya dan segera mengajak Sonje untuk pergi dari sana. Pagi harinya Sonje, Imsol dan Taesung berpamitan sebelum pulang. Tapi saat di dalam kereta, tiba-tiba sikap Imsol berubah menjadi sensitif dan seakan menghindari Sonje, di mana Imsol izin keluar sebentar dan beralasan jika dirinya sedang merasa bingung. Namun ternyata Imsol rupanya sengaja melakukan hal itu dan membiarkan Sonje pulang tanpanya, sebab Imsol sebelumnya melihat sekilas bayangan masa depan jika dirinya akan diincar oleh psikopat Yongsu di bukit tadi, dan Imsol yang tidak ingin melibatkan Sonje memutuskan untuk mengubah takdirnya sendirian. Dan episode 13, dan rupanya benar, terlihat psikopat Yongsu telah tiba di sana untuk mengincar Imsol, namun Imsol tidak melihatnya. Tak lama Imsol mendapatkan panggilan dari ibunya yang akan menjemput Imsol pulang, sebab ibunya diberitahu oleh Wonchul jika Imsol dahulu pernah diculik oleh Yongsu yang sekarang masih buron. Namun Imsol menolak dijemput ibunya dan beralasan jika dirinya akan baik-baik saja karena sedang bersama Sonje, membuat Sonje yang baru sampai langsung panik saat diberitahu oleh Boksun. Sementara Imsol langsung menelpon Pak Wonchul dan meminta bantuan untuk segera datang ke sana. Sonje yang panik karena Imsol belum kembali, ia pun akhirnya sadar jika Imsol melakukan itu agar Sonje tidak bertemu dengan Yongsu. Untuk itu Sonje pun segera bergegas untuk kembali menyusul Imsol. Sementara Imsol terlihat sedang menunggu Pak Wonchul datang. Di tengah rasa was-wasnya, Pak Wonchul akhirnya datang dan akan memantau pergerakan Imsol untuk memancing psikopat Yongsu. Hingga saat Imsol pergi, ternyata Yongsu sedang mengikutinya. Tetapi Yongsu yang sadar jika Imsol yang berjalan sendirian adalah sebuah pancingan, Yongsu pun memutuskan untuk pergi. Tetapi di tengah jalan, Yongsu malah menabrak Sonje yang sedang mencari Imsol. Sonje pun langsung ngeh dengan wajah Yongsu yang merupakan kopet buronan yang akan mengincar Imsol, di mana Sonje langsung mengejar Yongsu. Imsol lalu mendengar kabar jika ada laporan dari seseorang mengenai dirinya yang akan diincar oleh Yongsu. Mendengar itu, Imsol pun sadar jika orang itu adalah Sonje, di mana Imsol segera bergegas pergi ke bukit dan benar saja, Sonje terlihat sudah dituri oleh Yongsu. Yongsu pun segera diamankan oleh Wonchul. Namun sayangnya Sonje yang terluka terjatuh ke laut, membuat Imsol panik sekaligus sedih melihat Sonje mengalami nasib yang tragis, serta merasa dirinya gagal mengubah takdir Sonje. Dan kita belum mengetahui bagaimana dengan nasib Sonje, sebab Imsol kini sudah kembali ke masa depan, tepatnya tahun 2023. Imsol yang masih mengingat semua momen romantis yang ia jalani dengan Sonje. Dirinya kini mencoba move on dengan menjalani rutinitasnya sebagai produser film, di mana Imsol sedikit mendapatkan masalah dalam pekerjaannya ketika dirinya harus berurusan dengan polisi sebab terlibat pertengkaran dengan salah satu aktor. Hingga saat di kantor, ia bertemu dengan Taesung yang kini menjadi seorang polisi, yang mana Taesung dapat meringankan tuduhan yang dilayangkan oleh si aktor kepada Imsol. Setelah itu, Taesung lalu mengajak Imsol berbincang dengan mengatakan kepada Imsol untuk tidak ragu meminta bantuan kepadanya jika Imsol mengalami kejadian seperti barusan. Imsol pun sangat berterima kasih kepada Taesung, dan karena terlalu mabuk, Taesung harus menggendong Imsol untuk mengantarkannya pulang. Di saat menunggu taksi, tiba-tiba Imsol kembali mengingat kenangan indah dirinya bersama Sonje yang membuatnya sampai menangis. 어둠 속에 감춰진 비밀, 내 곁을 살아나는 그림들, 진실로 나를 밝혀줘. 내 안에는 과거의 봉인을 풀고 있어. 심장이 운전하는 순간마다 습관처럼 슬그머니 웃어. 나의 본성을 나를 지배해, 도망갈 날 삼키게 해.
Keesokan harinya, Imsol dipanggil oleh bosnya yang memberitahu jika permasalahan yang melibatkan Imsol dengan salah satu aktor telah diselesaikan. Membuat Imsol sangat lega, bahkan Imsol semakin dibuat bahagia tatkala bosnya akan membuat film berdasarkan karya tulis dari Imsol. Imsol pun lalu menyerahkan proposal anggaran kepada bosnya yang terselip sebuah amplop merah di dalamnya. Namun esok harinya Imsol baru sadar jika ternyata isi dalam amplop tersebut merupakan surat pengunduran dirinya kepada bosnya yang terdapat banyak sekali kata-kata yang menjelekkan bosnya. Karena saat menulisnya Imsol dalam keadaan abok. Hingga saat event perfilman berlangsung, Imsol diam-diam akhirnya berhasil mengambil kembali amplop itu dari dompet bosnya. Namun tanpa diduga, saat Imsol akan kembali, dirinya tak sengaja menabrak seorang pria yang tak lain adalah Sonji, pujaan hatinya yang rupanya masih hidup. Dan kita pun akhirnya diberitahu alasan Sonji masih hidup karena ternyata pada saat Sonji tertulis sampai meninggoy oleh Yongsu, Imsol berhasil menekan tombol jam tangan milik Sonji yang membuatnya bisa pergi ke masa lalu yang lebih jauh. Tepatnya saat Imsol pertama kali akan bertemu dengan Sonji, dan Imsol pun memutuskan untuk tidak menghampiri Sonji agar di masa depan Sonji tidak bertemu dengan Imsol yang akan membahayakan keselamatan Sonji. Tetapi tetap saja kini Imsol malah kembali dipertemukan dengan Sonji, walaupun Sonji di masa sekarang tidak mengenali Imsol. Bahkan Sonji mengira Imsol seorang pencuri dan hampir melaporkan tindakan Imsol tadi ke polisi. Saat malam, Sonji yang sedang berkumpul dengan In-hyo kembali diganggu oleh si wanita penguntit, namun hal itu keburu dicegah oleh si satpam. Keesokan harinya, Imsol dan Hyunju yang kini bekerja di perusahaan film yang sama, mereka terlihat tengah rapat untuk mendatangkan seorang aktor yang akan memerankan film dari naskah yang ditulis Imsol. Hyunju pun mengusulkan Sonji untuk pemeran dalam film tersebut, dan bosnya menyetujui saran Hyunju serta meminta Hyunju untuk mengirimkan naskah karangan Imsol kepada Sonji, membuat Imsol resah dan takut dirinya akan bertemu dengan Sonji lagi. Sementara Sonji kini sedang membaca naskah yang tadi dikirimkan oleh Hyunju. Hingga saat Sonji membacanya, ternyata isi naskah film yang ditulis oleh Imsol adalah kisah kehidupan asmaranya bersama Sonji dulu, membuat Sonji seketika meneteskan air mata seolah dirinya pernah mengalami kejadian itu, yang padahal di masa sekarang Sonji tidak mengenal ataupun memiliki hubungan dengan Imsol. Di hotel, atasan Imsol memberitahu jika Sonji menyukai naskah yang ditulis oleh Imsol dan bersedia untuk memerankan film tersebut, membuat Imsol kembali resah. Tak lama, Sonji datang untuk membuat kesepakatan dengan atasan Imsol. Namun, ketika Sonji tahu jika yang menulis naskah adalah Imsol, Sonji pun langsung berniat membatalkan kesepakatan itu sebab Sonji mengira jika Imsol adalah seorang pencuri saat berada di event film. Tetapi manajernya meminta Sonji untuk berbicara langsung jika ingin membatalkan kesepakatan itu. Namun, Sonji langsung dibuat kaget saat Imsol terlebih dahulu membatalkan kesepakatan itu sebab Sonji dianggap tidak layak memerankan film yang ditulis oleh Imsol, membuat Sonji emosi sebab dirinya adalah aktor yang paling mahir dalam memerankan sebuah naskah film. Tetapi Imsol beralasan jika Sonji tidak akan cocok menjadi pemeran utama, yang padahal alasan sebenarnya Imsol melakukan itu adalah untuk menjauhkan Sonji dari kehidupannya. Sonji yang merasa diremehkan serta tertantang dengan perkataan Imsol tadi, ia pun terus berupaya membujuk Imsol agar Imsol mau menjadikannya pemeran utama dari film yang ditulis oleh Imsol. Tetapi Imsol tetap menolak semua usaha Sonji. Hal itu Imsol lakukan demi kebaikan Sonji sendiri sebab Imsol takut Sonji akan mengalami insiden buruk kembali jika Sonji berada di kehidupannya. Di tempat berbeda terlihat si wanita penguntit yang tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang mencurigakan. Sementara Imsol mendapat panggilan dari ibunya yang memberitahu jika neneknya telah menghilang, membuat Imsol panik dan segera meminta bantuan Taesung untuk melihat kemana neneknya pergi dari rekaman CCTV polisi. Namun tak lama, Imsol mendapatkan panggilan kembali dari ibunya yang memberitahu jika neneknya sudah ditemukan karena rupanya sang nenek pergi ke restoran Gundok, ayah dari Sonji.
Si nenek lalu memberitahu jika dahulu Gundok adalah tetangganya. Tak lama, Sonje pun datang ke sana dan Sonje tak sengaja melihat foto si nenek bersama Imsol, di mana Sonje langsung bergegas menemui Imsol untuk mengantarkan si nenek. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Imsol pun mentraktir sebuah teh untuk Sonje. Sonje lalu kembali berusaha meyakinkan Imsol jika dirinya layak untuk memerankan film yang ditulis oleh Imsol. Tetapi tetap saja, Imsol kembali menolaknya. Hingga momen lucu pun terjadi saat Sonje memamerkan popularitasnya. Bahkan Sonje sangat GR saat ada dua gadis remaja yang terlihat ngefans padanya dan mengira dua remaja yang menghampirinya akan meminta difoto. Yang ternyata dua gadis remaja itu malah menyuruh Sonje untuk membelikan sebuah teh, membuat Imsol tertawa lepas dengan tingkah laku Sonje. Namun, entah apa yang terjadi, tetapi Sonje sangat bahagia saat melihat Imsol tertawa. Begitupun dengan Imsol, dirinya yang sedari tadi mencoba menjauhkan Sonje dari hidupnya. Rupanya, Imsol tak kuasa menahan kerinduannya kepada Sonje. Di tempat berbeda, si gadis penguntit melaporkan percobaan penculikan yang dilakukan seseorang kepadanya. Dan setelah Taesung melihat rekaman CCTV, ternyata orang tersebut adalah psikopat Yongsu. Kembali kepada Imsol yang diberitahu oleh bosnya jika Sonje akan tetap memerankan film yang ditulis oleh Imsol walaupun tanpa persetujuan Imsol. Mendengar itu, Imsol pun langsung resign dari pekerjaannya sebagai produser film sebab dirinya tak mau bertemu dengan Sonje. Dan untuk menenangkan pikiran, Imsol pun healing dengan menaiki wahana kincir yang tanpa diduga. Tiba-tiba Sonje datang dan langsung duduk di hadapan Imsol, membuat Imsol kaget dan langsung bertanya mengapa Sonje bisa berada di tempat ini. Sonje pun menjelaskan jika dirinya bisa kesini karena sedang syuting iklan. Sonje lalu mengungkapkan jika saat dirinya membaca naskah yang ditulis Imsol, Sonje seolah mengalami kejadian itu. Mendengar itu, Imsol pun merasa khawatir. Sonje lalu kembali berkata jika dirinya sangat tertarik dengan naskah yang ditulis Imsol dan sangat ingin menjadi pemeran utama di film itu. Imsol pun langsung memberitahu jika Sonje kembali terlibat dalam kehidupannya, maka Sonje harus bersiap menghadapi ajalnya. Tetapi pembicaraan itu terhenti sebab kincir yang mereka naiki mengalami macet dan justru momen canggung malah kembali terjadi di antara keduanya. Namun karena cuaca yang sangat dingin, tiba-tiba Imsol mendadak demam sampai tak sadarkan diri, membuat Sonje yang khawatir langsung menggendongnya dan segera membawanya ke puskesmas Bu Endang. Setelah mendapatkan perawatan, Imsol yang tertidur terus menyebut nama Sonje sambil menangis. Sonje yang melihatnya, ia pun segera menenangkan Imsol dengan menyelimutinya. Keesokan harinya, Imsol yang sudah siuman langsung kaget karena dirinya berada di apartemen Sonje. Imsol pun segera bergegas untuk pergi, tetapi Imsol tak sengaja malah menabrak Sonje. Sonje lalu memberitahu jika semalam Imsol mengalami demam dan dirinya yang merawat Imsol. Mendengar itu, Imsol sangat berterima kasih kepada Sonje dan berjanji akan membalas kebaikan Sonje di lain waktu. Namun, Sonje yang kini seolah memiliki ketertarikan kepada Imsol, ia pun meminta Imsol untuk mau makan bersama sebagai bentuk balas budi kepada dirinya. Di momen itu, Sonje tetap memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Imsol yang tentunya membuat Imsol salting. Hingga Sonje pun menyarankan kepada Imsol untuk tidak berhenti dari pekerjaannya sebagai produser film sebab hal itu merupakan mimpi Imsol dari dulu. Tetapi Imsol beralasan jika dirinya mempunyai mimpi yang lain, yaitu ingin melindungi seseorang yang ia cintai agar berumur panjang dan tetap hidup, alias orang yang dimaksud adalah Sonje. Walaupun di sini Imsol tidak memberitahukan secara langsung kepada Sonje. Setelah itu, Imsol yang akan bergegas pulang malah dibuat kaget karena Sonje akan mengantarkannya sebab sedari tadi Imsol ingin segera menghindari Sonje. Beruntung di lobi hotel, Imsol bertemu dengan Taesung yang sedang menanyakan keberadaan Yongsu kepada para satpam hotel, di mana Imsol langsung memanfaatkan momen itu dengan meminta Taesung untuk mengantarkannya ke kantor, membuat Sonje merasa sedikit cemburu dengan hal itu mengingat semalam Imsol menangis menyebut namanya.
Di kantor, Imsol ternyata kembali diminta bosnya untuk bekerja di sana menjadi produser film, sebab Imsol merupakan talenta terbaik dalam menggarap sebuah film. Tetapi Imsol yang sudah membulatkan keputusannya untuk menghindari Sonje, ia pun mengatakan jika dirinya akan bekerja sampai bosnya mendapatkan penggantinya. Sementara Taesung dan rekannya yang kesulitan untuk melacak plat nomor taksi yang diduga milik Yongsu, Taesung lalu melihat rekaman CCTV jika taksi milik Yongsu sempat berpapasan dengan mobil Sonje. Taesung pun merasa jika rekaman di dashboard mobil milik Sonje akan dapat memperjelas plat nomor mobil yang diduga dikendarai oleh Yongsu, di mana Taesung berencana untuk menemui Sonje dan menanyakan hal itu. Malam harinya, Sonje bersiap menemui Imsol untuk mengembalikan obat milik Imsol yang tertinggal. Tapi Sonje malah melihat Imsol sedang membawa keponakannya. Sonje pun secara diam-diam memperhatikan Imsol. Dan Sonje sangat senang melihat sifat Imsol yang lembut kepada keponakannya, hingga ketika Sonje akan menghampiri Imsol, dirinya malah menginjak sebuah plastik dan membuatnya malah bersembunyi karena merasa gugup. Imsol yang penasaran lalu menghampiri sumber suara itu. Sonje yang bersembunyi di atas perosotan, ia pun malah terciduk Imsol karena suara ponselnya yang berdering. Imsol lalu bertanya, mengapa Sonje bisa berada di tempat ini? Sonje menjelaskan jika dirinya hanya ingin mengembalikan obat milik Imsol. Imsol pun kembali berterima kasih kepada Sonje. Bersamaan dengan itu, keponakan Imsol menangis, membuat Imsol kebingungan bagaimana menenangkannya. Sonje lalu berinisiatif menggendong keponakan Imsol untuk menenangkannya, tetapi bukannya tenang, keponakan Imsol malah memuntahi Sonje, membuat Imsol terpaksa membawa Sonje ke apartemennya untuk membersihkan serta mengganti pakaiannya. Dan momen canggung kembali terjadi tatkala Imsol melihat tubuh roti sobek milik Sonje. Namun, keduanya dibuat panik saat Boksun akan datang. Imsol pun segera membawa Sonje ke kamarnya. Di kamar itu, Sonje tanpa ujug-ujug mengambil sebuah jam yang rusak dan ia pun berkata jika dirinya akan memperbaiki jam tersebut untuk Imsol. Imsol tentu merasa keberatan dan mencoba merebutnya kembali. Tetapi Sonje tetap mengambilnya sambil tersenyum. Bahkan Sonje sempat-sempatnya memuji kecantikan Imsol saat menjadi siswi SMA gemes yang membuat Imsol salting. Setelah itu, secara diam-diam, Imsol menyuruh Sonje untuk segera pergi dari apartemennya. Namun, entah apa yang terjadi, Sonje kembali teringat sebuah ingatan saat dirinya mencumoi Imsol. Pagi harinya, Sonje didatangi Taesung yang meminta rekaman dashboard mobilnya untuk mengetahui plat nomor taksi milik psikopat Yongsu. Dan seperti biasa, Taesung dan Sonje di masa ini masih terlihat kurang akrab karena keduanya seakan sedang bersaing kembali untuk mendapatkan Imsol. Walaupun pada akhirnya, Sonje bersedia memberikan rekaman dashboard mobilnya kepada Taesung. Keesokan harinya, Sonje beserta manajemennya mendiskusikan naskah film bersama Imsol dan bosnya, di mana Sonje menyarankan untuk mengubah set ending menjadi happy ending dari naskah itu. Tetapi Imsol yang keberatan tak setuju dengan saran Sonje, sebab kisah yang ia tulis berdasarkan kehidupannya dengan Sonje pasti akan memiliki bad ending, karena jika happy ending, semuanya akan sia-sia. Mendengar itu, Sonje pun beralasan jika hal yang ia tadi layangkan bukan saran melainkan hanya pendapat pribadi. Saat pulang, Sonje tanpa ujug-ujug langsung menyatakan cintanya kepada Imsol, membuat Imsol lagi-lagi merasa kaget dan menanyakan alasan mengapa Sonje mencintainya. Sonje menjelaskan jika dirinya juga tidak paham dengan semua yang ia rasakan sekarang, tetapi yang jelas Sonje sangat mengkhawatirkan serta mencemaskan Imsol. Mendengar itu, Imsol lagi-lagi menolak perasaan Sonje serta meminta Sonje untuk tak mengejarnya dengan alasan jika dirinya telah mencintai orang lain, yang padahal Imsol tak mau Sonje masuk ke kehidupannya lebih jauh dan mengalami nasib tragis karena melindungi dirinya. Mendengar itu, Sonje pun legowo dan tak akan memaksa Imsol membalas perasaannya, membuat Imsol merasa lega lalu meminta Sonje untuk tetap melanjutkan hidupnya. Pagi harinya, Sonje yang akan memulai proyek film yang ditulis oleh Imsol. Ia pun merasa tak semangat sebab Imsol tak ikut untuk menggarap proyek film yang akan dibintanginya.
Hingga saat Sonje akan pulang, dirinya tiba-tiba kembali mengingat sebuah lagu yang dulu pernah ia buat, di mana lagu itu langsung Sonje nyanyikan sambil direkam untuk dijadikan soundtrack film yang akan ia bintangi. Imsol lalu mendapatkan voice note rekaman lagu Sonje yang dikirim atasannya, dan ternyata lagu yang Sonje rekam adalah lagu yang Sonje buat khusus untuk Imsol dulu, membuat Imsol yang mendengarnya tak kuasa menahan air mata karena dirinya teringat momen indah bersama Sonje, serta Imsol baru sadar jika kenangan dan ingatan Sonje di masa lalu tentang hubungan bersamanya tidaklah menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, Taesung dan rekannya yang sudah menemukan plat nomor taksi yang diduga dikendarai oleh Yongsu. Taesung akhirnya mendatangi kantor taksi tempat si Yongsu bekerja. Dan setelah ditanyakan pada pemilik perusahaan taksi mengenai identitas Yongsu, Taesung pun akhirnya bisa mencocokkan sketsa pelaku percobaan penculikan dengan foto Yongsu yang memang Yongsu lah pelaku kejahatan itu, di mana Taesung akan segera menangkap Yongsu. Malam harinya, Taesung yang sedang menunggu kedatangan Yongsu akhirnya bisa bertemu dengan Yongsu. Taesung lalu meminta Yongsu untuk segera keluar. Yongsu yang tak sebodoh itu mengetahui jika Taesung adalah polisi karena dirinya melihat kartu anggota pada saku rekan Taesung. Yongsu pun segera putar balik dan kabur. Taesung tentu langsung mengejarnya. Bersama dengan itu, Sonje yang mencoba memperbaiki jam milik Imsol. Tiba-tiba dirinya merasakan pusing dan sakit dada yang entah bagaimana caranya. Sonje kembali mengingat semua kenangan indah serta kenangan menghadapi pahit manis lika-liku kehidupannya bersama Imsol, dan sadar jika Imsol ternyata adalah cinta pertamanya dan satu-satunya. Di tengah rasa pusing itu, Sonje berniat menghampiri remaja SMA gemes yang dikira adalah Imsol, tetapi karena kepalanya yang semakin jangar, di saat itulah Yongsu yang terlibat kejar-kejaran dengan Taesung berniat menubruk Sonje. Tetapi beruntung Taesung menubruk mobil Yongsu dan berhasil menyelamatkan Sonje, walaupun Taesung mengalami sedikit luka. Setelah berhasil menyelamatkan Sonje, Taesung lalu segera mengejar psikopat Yongsu yang mencoba untuk kabur. Tetapi sebuah tronton menubruk Yongsu sampai membuatnya tenggelam ke sungai, dan kini sudah dipastikan jika psikopat Yongsu sudah pulang ke rahmatullah alias meninggoy. Sementara di tempat berbeda, Imsol yang mendengar kabar jika psikopat Yongsu telah mokat ketika mencoba berbuat kejahatan kepada Sonje. Tentu hal itu membuat Imsol panik, di mana dirinya yang kebetulan terjebak macet memutuskan untuk pergi berjalan kaki untuk menemui Sonje yang saat ini dirawat di rumah sakit. Yang dasar jodoh, ternyata Sonje ketika sadar pun langsung buru-buru pergi untuk menemui Imsol, di mana mereka akhirnya bertemu yang nampak membuat Imsol terkejut dan kembali berpura-pura jika kedatangannya hanyalah kebetulan. Sonje yang sudah tak kuasa menahan rasa rindu akhirnya mengungkapkan jika dirinya sudah mengingat semuanya mengenai Imsol yang merupakan wanita yang ia cintai. Di mana Imsol yang mendengar itu tentu saja terkejut sekaligus bahagia, dan kini Imsol pun akhirnya tak ragu lagi mengungkapkan rasa rindunya yang selama ini ia tahan. Setelah kejadian itu, kini momen-momen keuuan Imsol dan Sonje terus mereka perlihatkan, walaupun saat ini hubungan asmara antara keduanya masih berstatus rahasia sebab Sonje yang seorang selebritis terkenal. Tetapi walaupun begitu, Sonje selalu menyempatkan kesibukannya untuk menemui Imsol walaupun secara diam-diam. Di tengah kebahagiaan yang Imsol rasakan, Imsol tak lupa memberikan hadiah kepada Taesung yang selama ini selalu membantunya. Hingga terlihat jika Taesung yang mengetahui jika Sonje merupakan pria yang dicintai Imsol sepenuh hati dan tak akan pernah terganti. Taesung pun akhirnya merelakan perasaannya kepada Imsol, walaupun hal itu tentu sangat berat. Namun nampak Taesung walaupun berat hati mengikhlaskan Imsol untuk bisa bahagia bersama Sonje. Sonje pun yang mengetahui jika Taesung memiliki perasaan kepada Imsol terlihat berterima kasih dengan cara memeluknya. Hingga tak lama dari itu, ketika Imsol dan seluruh anggota keluarganya sedang merayakan hari ulang tahun anak Lim Geum dan juga Hyunjung,
Tanpa diduga, Sonji datang sambil membawa ayahnya dan memperkenalkan diri kepada seluruh keluarga Im Sol. Jika dirinya telah menjalin hubungan dengan Im Sol Ihang, tentu saja hal itu membuat semua keluarga Im Sol terkejut karena tak percaya jika Sonji yang seorang selebritis papan atas yang lagi di puncak karirnya tak ragu untuk memilih Im Sol menjadi kekasihnya. Hingga di tengah acara tersebut terlihat Sonji yang mencoba memberikan kejutan, yaitu dirinya ingin melamar Im Sol. Namun Sonji malah gugup dan tak bisa mengungkapkan niatnya. Hingga ketika Sonji mengingat jika cita-cita Im Sol menjadi produser film belum tercapai sepenuhnya, Sonji pun tak jadi melamar Im Sol di malam itu. Singkatnya, beberapa waktu pun berlalu dan kini nampak Im Sol sudah menggapai cita-citanya sebagai produser film. Bahkan naskah film yang ia tulis telah sukses di pasaran. Sonji pun kembali membulatkan tekadnya untuk melamar Im Sol, di mana momen tersebut nyatanya sangat diimpikan oleh Im Sol selama ini. Drama pun ditutup dengan diperlihatkan momen bahagia antara Im Sol dan Sonji ketika keduanya melangsungkan pesta pernikahan mewah dan romantis.